Di sisi lain dari kursi VIP, seorang guru ilahi berkata dengan takjub itu seharusnya menjadi keterampilan hukum hantu. Hukum semacam ini cukup langka, dan memiliki efek yang tidak dapat diprediksi. Gadis kecil itu dapat mempraktikkannya di usia muda, usia pada titik ini, itu sudah cukup bagus. Tidak hanya hukum hantu, tetapi juga teknik tubuh. Sepertinya dia juga mahir dalam kemampuan hukum atribut ventilasi. Guru ilahi lainnya mengangguk. Jika kemampuan hukum hantu dan hukum atribut angin digabungkan, secara alami akan membuat orang berpikir tentang seorang pembunuh. Pembunuh tidak sama dengan pembunuh, di alam dewa, pembunuh juga merupakan profesi yang diakui secara luas dan menakutkan, dan itu cukup langka. Menilai dari aura roda kehidupan gadis ini, dia seharusnya tidak lebih dari 40 tahun, dan dia cukup luar biasa dalam hal kultivasi dan kekuatan tempur. Seorang penguasa kota dewa tua memuji. Bahkan orang-orang di kuil situ pun sedikit khawatir, gadis yang mendaftar tadi terdaftar sebagai musafir. Tapi karena dia seorang musafir, dia pasti punya tempat lahir, banyak orang yang sangat penasaran dengan asal-usul gadis ini. Tentu saja, itu hanya rasa ingin tahu. Ada banyak orang di alam dewa, dan tidak ada orang asing. Selama Shen Chen dan yang lainnya tidak mengungkap pergerakan pesawat alien, akan sulit bagi orang untuk meragukannya, identitas mereka. Sepertinya kamu salah menilai matanya. Dia bukan mainan, tapi gadis yang berbakat dan berbakat. Mata indah Sue Biting juga menunjukkan keterkejutan, meskipun dia masih mempertahankan penampilan dan karakteristik kehidupan seorang gadis berusia 16 tahun, dia telah disembunyikan oleh Roh Kudus selama lebih dari 300 tahun. Jika gadis ini telah disimpan selama 300 tahun, dia seharusnya cukup kuat. Hehe, mangsanya harus ulet, dan rasanya enak saat kamu memburunya. Blay sedikit terkejut, dan menjilat mulutnya. Jelas, penampilan gadis itu membuatnya lebih tertarik. Ini yang termurah, aku tahu gadis ini ada di sini untuk menantangmu. Meng Chanmo memiliki mata dan telinga yang tajam, dan secara alami mendengar kata-kata pria itu, dan menoleh dan melotot marah. Dalam hal ini, kamu akan berada di tembok 9.000 dewa. Blay tersenyum ringan, tampaknya tidak menganggapnya serius, sementara Sue Biting di samping sedikit mengkhawatirkan gadis itu, karena dia tahu betul bahwa pewaris pemimpin sekte gereja gelap bukanlah orang yang murah hati. Setelah Meng Chanmo turun, dia masih mengutuk, Meng Chanmo juga sedikit kedinginan, dan berkata terus terang orang itu sangat menyebalkan. Kakak, kamu akan datang ke panggung nanti, kenapa kamu tidak menantangnya secara langsung? Meng Chanmo memeluk Meng Yuhan dengan menyedihkan, berharap adiknya akan melampiaskan amarahnya atas namanya. Ini Meng Chanmo ragu-ragu sejenak, dia tentu saja tidak takut pada pemimpin kecil itu, tetapi jika dia melakukan ini, itu akan menimbulkan masalah bagi semua orang. Tidak apa-apa, kudengar kuil akan melindungi mereka yang memiliki kursi untuk kompetisi. Setelah kamu mendapatkan kursi, setidaknya di kota situ, bahkan Sublord Tahta Suci Kegelapan tidak akan berani main-main. Shen Chen dia tersenyum dengan mudah, tidak perlu terlalu berhati-hati. Itu benar, ayah orang itu hanyalah seorang subtuan di wilayah tingkat penguasa. Di gereja yang gelap, dia mungkin belalang, bahkan bukan bintang. Feng Yue mengangguk setuju, dan dia bukan seorang master yang suka bertahan, jika dia bisa melakukannya, dia pasti akan memberinya pelajaran. Oke, wajah cantik Meng Yuhan yang dingin dan bangga memicu busur yang indah, dan semua orang mendukungnya, sehingga dia tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Orang yang berani menganiaya seorang gadis, sebagai saudara perempuan, tentu saja harus diajari pelajaran. Setelah itu, Ji Yifeng juga muncul di atas panggung, dia menggunakan kekuatan ilahi dari atribut air sebagai penutup, dan meridian Jisui beredar di tubuhnya, dengan mudah mengalahkan lawannya. Pemuda ini tidak buruk. Pada levelnya, hukum atribut air telah disempurnakan, dan bahkan lebih tinggi dari atribut es, puji seorang guru dewa. Selanjutnya, lelaki tua mesin hitam itu naik ke atas panggung, menyebabkan banyak orang berseru. Aku akan pergi, utusan tua, apakah masih menarik untuk datang ke kompetisi? Beberapa orang terdiam secara langsung, mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat mengerti. Di alam dewa, secara umum, seorang utusan berusia lebih dari 5.000 tahun sudah sangat tua. Nyatanya, meskipun ada individu khusus, ada aturan umum di alam dewa. Prestasinya hampir tidak terlalu bagus, dan dia akan menjadi master jika dia mencapai langit. Dan jika Anda masih berada di level utusan selama lebih dari 2.000 tahun, peluang untuk naik ke level dewa semakin tipis. Utusan berusia ribuan tahun, dibandingkan dengan orang-orang dengan level yang sama, Anda hampir tidak dapat mengatakan bahwa dia kuat,
Anda hanya dapat mengatakan bahwa dia tidak berguna, mungkin dia memiliki lebih banyak pengalaman tempur, tetapi pada dasarnya, dia sangat rendah. Oleh karena itu, ketika pertempuran dewa kuno dimulai, persaingan memperebutkan kursi unggulan di tingkat utusan dewa adalah medan perang bagi kaum muda. Yang disebut anak muda, tentunya juga termasuk mereka yang selama ini bersembunyi. Hanya dapat dikatakan bahwa aneh bahwa utusan berusia 8 atau 9 ribu tahun seperti lelaki tua mesin hitam akan berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan lelaki tua di kuil itu berkedut beberapa kali saat menghadapi kontestan yang sedang sekarat. Biasanya orang di level utusan mulai memasuki usia tua pada usia 3000, dan akan mati karena usia tua satu demi satu. Utusan yang bisa hidup sampai usia 5000 tahun sudah menjadi bintang ulang tahun yang sudah tua dan perlu dirawat oleh para jenius dan harta duniawi. Dan master ini setidaknya berusia 8000 tahun, kekuatan macam apa yang sebenarnya bisa menopang kayu limbah hingga usia seperti itu, yang benar-benar tak terbayangkan. Konsumsi di dalamnya mungkin cukup untuk mengolah sekelompok dewa, dan bahkan beberapa dewa. Ini sama sekali tidak berlebihan, begitu hidup berakhir, sangat sulit untuk melanjutkan, terutama bagi yang lemah. Dikatakan bahwa untuk membuat utusan dengan bakat biasa-biasa saja hidup sampai 8000 tahun, setidaknya 10 tanaman obat berharga 7 tingkat atau lebih tinggi harus dikonsumsi. Harganya ratusan juta tembok dewa. Seorang pendeta di kursi VIP bahkan menggoda seperti ini, takjub. Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan, saya khawatir itu tidak terlalu boros, orang-orang yang hanya bisa berhenti di level utusan dewa, di keluarga kerajaan, saya khawatir mereka akan langsung diturunkan menjadi orang biasa. Mungkin, dia mendapat semacam kesempatan untuk hidup begitu lama, tapi itu juga sangat sia-sia. Guru dewa lainnya menebak, juga sedikit kesal. Bahkan penguasa besar situ pun sedikit bodoh, kuil situ mereka memiliki warisan yang sama tuanya, tetapi utusan yang berumur panjang dalam sejarah hanya berusia lebih dari 6500 tahun. Dan itu tidak dilakukan dengan memperpanjang umur. Tidak ada yang akan menghabiskan harga setinggi itu untuk memperpanjang umur utusan seperti ini, karena itu tidak layak, dan sumber daya itu harus diberikan kepada andalan candi, atau digunakan untuk melatih talenta muda. Belum lagi kuil, meskipun itu adalah rumah besar Shen Cheng, tidak peduli seberapa kuat utusan lama itu, dia tetaplah orang yang dapat disingkirkan dan peran kecil, agak enggan menjadi kepala penjaga kota. Di bawah panggung, Shen Chen dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mereka masih muda, tetapi lelaki tua malang ini benar-benar tua. Ini normal di alam aslinya, dan tidak mengherankan bahwa orang-orang di alam kenaikan abadi telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi di alam dewa, ini hanyalah kekacauan. Untung Pak Tua Huan Xuan tidak datang, kalau tidak, dia akan dibenci juga. Meng Chanmo menjulurkan lidahnya, begini caranya, dia mendorong mesin hitam ke depan panggung, dan menjadi bahan tertawaan dari alam dewa. Di arena, lelaki tua mesin hitam mendengar ejekan dari semua sisi, dan lubang hidungnya dipenuhi asap, terutama seteguk kayu busuk, yang sangat keras. Aku tidak peduli berapa lama aku hidup, Pak Tua. Heiji meniup janggutnya dan menatap penonton dengan geram. Akibatnya, ada banyak tawa. Dari sudut pandang alam dewa, utusan yang telah hidup begitu lama benar-benar menipu orang. Diperkirakan kelompok etnis di belakangnya telah ditipu secara menyedihkan olehnya. Senior, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini? Dengan lengan dan kaki yang tua, lebih baik mengampuni nyawamu. Kami junior sedikit takut untuk bertarung denganmu. Kami takut jika kami tidak sengaja melakukan tembakan yang berat, kita akan melanggar peraturan. Little Hierarch Blay berdiri di satu sisi dengan wajah kejam, seolah sedang menonton badut, mengolok-olok lelaki tua aneh ini. Utusan dewa berusia ribuan tahun, tidak ada yang akan berpikir seberapa kuat dia dalam pertempuran, tetapi sedikit menghina untuk bertarung. Orang yang akan kehabisan bahan bakar, bahkan kaisar dewa, secara bertahap akan melemah dan kehilangan kekuatan masa lalu, jika seseorang dengan level rendah mencapai titik di mana lampunya kering, kekuatannya akan turun secara signifikan, dan mereka akan tidak dapat bergerak secara fleksibel, karena darah di dalam tubuh habis, hal itu mempengaruhi pengoperasian kekuatan suci. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa semakin tua biksu itu, semakin kuat itu relatif, sejauh tingkat utusan, biasanya di bawah usia 3000 adalah tahap naik, dan di bawah usia 3000 akan mulai menurun. Bahkan Sue Biting tersenyum. Meskipun pria dari Blay itu mengatakan sesuatu yang kasar, dia benar-benar memiliki kebenaran. Orang yang sekarat, Tuhan tahu kapan mereka akan meninggal, terutama di tingkat pertempuran yang sama, mudah kehilangan semua bahan bakar dalam satu pertempuran lampu layu dan mati. Berhentilah bicara omong kosong Pak Tua,
aku hanya melihat Pak Tua itu. Nyatanya, diam-diam aku memberitahumu bahwa aku adalah orang yang disembunyikan oleh Yang Suci. Hanya saja ada yang tidak beres ketika Yang Suci disembunyikan, jadi usia roda kehidupan juga telah berlalu. Nyatanya, saya memiliki energi yang baik. Sungguh, jangan remehkan saya. Hidung lelaki tua mesin hitam itu hampir bengkok, dan dia mulai meniup kulitnya, matanya terbuka lebar, dan dia memberikan jari tengahnya kepada orang-orang yang hadir dan pemimpin kecil itu, sangat hambar. Oke, sesuai aturan, kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi, siapa yang ingin kamu tantang, cepat dan pilih. Orang tua dari kuil yang memimpin kompetisi secara bertahap menjadi tenang, hidup dan mati adalah masalah hidup, selama orang tua itu berdiri di atas ring, dia akan menanggung konsekuensi atas tindakannya. Orang tua Heiji memelototi pemimpin kecil itu, tetapi dia menyerah, dan menyerahkan hal ini kepada gadis kecil Meng Yuhan untuk dibersihkan. Dia tiba-tiba menunjukkan jarinya, menunjuk seorang wanita muda, dan bersenandung, itu dia. Wanita itu masih muda dan cantik, dengan dagu lancip, tetapi wajahnya agak kejam, dia juga sarkastik barusan, yang membuat lelaki tua itu sangat tidak senang. Nama gadis ini adalah Li Yuana, dia adalah seorang gadis bangsawan di kota, dia memiliki garis keturunan bangsawan dari alam dewa, keluarganya adalah salah satu dari 15 bangsawan besar di negara salju cabang bawahan dari klan Suefeng. Tingkat identitas ini tidak sama dengan keluarga Leng Ya. Yang terakhir adalah garis agunan yang ditinggalkan oleh keluarga Leng dan tidak lagi diakui. Namun, keluarga Li Yuana selalu mendapat kehormatan sebagai keturunan dari klan Suefeng, meski tidak ada keluarga inti, kemuliaan manusia, tapi juga bangsawan. Pria tua ini benar-benar tidak punya moral. Seorang pria tua benar-benar menantang seorang wanita muda, kata Meng Chan-e menghina hadirin. Di atas panggung, Li Yuana ketakutan dan merasa konyol, apakah lelaki tua ini tidak sabar? Dia juga orang yang telah disembunyikan oleh orang suci, di antara 20 orang yang ditarik, namanya berada di urutan kedua setelah Sue Biting, Blai, dan penguasa kota kecil Jingfeng. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, Li Yuana tidak merasa bahwa dia dikalahkan oleh ketiganya, tetapi dia tidak ditahan oleh Seng Sang selama mereka. Orang tua jahat itu tidak hanya aneh, tetapi juga tidak memiliki penglihatan, dia telah hidup lama seperti guk-guk. Oke, katakan dulu, aku tidak akan menahan diri, jika kamu melakukan kesalahan, jangan salahkan aku. Wajah cantik Li Yuana menjadi dingin, dan dia bersenandung dengan acuh tak acuh. Ada kegemparan di antara penonton. Tuan ini cantik, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Orang tua itu dalam bahaya sekarang. Mendengar kata-kata kasar dan menghina dari gadis cantik itu, lelaki tua Heiji sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidungnya. Gadis kecil, sebaiknya jaga dirimu, jangan menangis saat kalah. Pria tua mesin hitam itu memukulnya dengan sangat hambar. Orang tua, aku akan menunjukkan beberapa wajah. Kamu benar-benar mengira kamu senior. Hidup seperti kamu adalah orang tua yang membuang-buang sumber daya dan udara. Apa perbedaan antara kamu dan kayu mati? Hidup di dunia adalah hanya kesempatan untuk mencelakakan anak muda. Itu saja, diperkirakan keturunanmu akan mengutukmu sepanjang hari agar segera mati. Li Yuana mendengus, dan kata-katanya menjadi semakin kasar, bahkan di depan semua orang, kata-katanya kasar. Di bawah panggung, Meng Chanmo dan yang lainnya mengira pria tua berbaju hitam itu tidak baik pada awalnya, tetapi sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini bahkan lebih menyebalkan, lubang hidungnya hampir mengarah ke langit, dan kata-katanya adalah juga sangat ganas. Pak Tua, saya belum menikah, jangan bicara omong kosong. Pria tua di mesin hitam itu mengerang, seolah-olah dia telah ditusuk ke bagian yang sakit, sangat marah. Heiji biasa mengejar bibi dari 9 roh kami. Bibi itu adalah putri dari 3 Raja Roh. Belakangan, 3 Raja Roh tidak menyetujui mereka berdua bersama, dan secara langsung menunjukkan bahwa Heiji terlalu lemah. Dia pergi dengan marah, dan berkata bahwa suatu hari, dia akan kembali dan mengalahkan 3 Raja Roh ke tanah. Di samping Shen Chen, Ling Feng menghela nafas, lelaki tua itu awalnya tampan, tapi sekarang dia menjadi sangat celaka dan hambar, itu juga terkait dengan masalah ini. Di mana bibi itu nanti? Meng Chanmo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bibi itu gagal melewati kesengsaraan dan jatuh, yang meninggalkan penyesalan yang tak terhapuskan bagi 3 Raja Roh, karena beberapa orang di klan merasa bahwa bibi ketiga khawatir pada saat itu, jadi ada masalah ketika dia melatih keterampilannya. Karena kejadian ini, saya bersumpah untuk tidak pernah kembali ke 9 roh. Ling Feng menghela nafas,
Jika tidak ada bencana berikutnya, saya khawatir lelaki tua jahat ini akan sangat membenci 9 roh selama sisa hidupnya. Jadi, wanita itu mendapat masalah. Shen Chen tersenyum ringan, melihat ke atas panggung. Saat ini, pertempuran sudah dimulai, bahkan jika menghadapi wanita cantik, trik mesin hitam tua yang tidak berasa dan cabul tidak berubah sama sekali, tetapi tampaknya karena kata-kata barusan, itu menjadi lebih serius. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sudut dia menyerang orang tampaknya agak cabul, wajah dan dada adalah target utama serangan, dan bokongnya juga tidak luput. Setelah beberapa ronde pertarungan, Li Yuana sudah tersipu, dan menjauh, tidak berani menutup jarak pertarungan dengan lelaki tua ini. Karena tembakan lelaki tua itu terlalu jahat, meskipun dia tidak menyentuhnya, tetapi sudut yang rumit mengenai dia, dan bagian yang terkunci terasa sangat tidak nyaman, seperti diserang oleh penjahat. Orang tua kuil di satu sisi, sudut mulutnya hampir berkedut. Adalah pencuri untuk menjadi tua dan tidak mati. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Selama pertempuran, dia terus melakukan tindakan seperti itu, jelas mengganggu pikiran lawan, tidak ada hubungannya dengan sikap orang yang kuat. Namun, kompetisi semacam ini tidak memiliki batasan terlalu banyak kecuali senjata terlarang tidak diperbolehkan dan pembunuh tidak diperbolehkan. Dari segi mentalitas, tingkah laku lelaki tua itu pasti dibenci, tapi dari segi aturan, dia tidak melanggar aturan, yang benar-benar membuat orang terdiam. Di sisi lain kursi VIP, bahkan para dewa dari semua pihak tidak tahan lagi, terutama kepala keluarga Li Yuana, yang sangat marah hingga ingin bergegas ke atas panggung dan menamparkan lelaki tua itu. Sekarang di muka, masih ada batasan. Ketika datang ke medan perang kuno para dewa, semuanya harus bertahan hidup. Tidak ada yang tidak pantas. Jika kamu tidak tahan, kamu hanya bisa keluar. Tuan besar situ sangat tenang, dan mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang. Lelaki besar ini juga berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno. Tentu saja memahami kekejaman perjuangan semacam itu. Di medan perang semacam itu, ada berbagai macam karakter aneh, bahkan beberapa orang jahat, dan metodenya bahkan lebih menjijikkan. Dalam kesantuan besar situ, di kelasnya, ada seorang pria kejam bernama Illusory Demon Lord, yang bertindak sangat jahat. Dia mempraktikkan teknik pamungkas untuk memanen yin dan mengisi kembali yang. Untuk menjerat wanita untuk bersenang-senang. Wanita-wanita berbakat yang dikalahkan dan ditangkap olehnya, tidak peduli berapapun usia mereka, berakhir dengan sangat menyedihkan, mereka menjadi budak dari Illusory Demon Lord. Dikatakan bahwa bahkan seorang dewi kerajaan dari kerajaan dewa berkobar ditangkap olehnya pada waktu itu sampah. Setelah pertempuran dewa kuno berakhir, kuil berkobar mengamuk, dan melancarkan pengejaran yang kejam terhadap Raja Iblis Ilusi, dan akhirnya memprovokasi monster tua dari alam dewa. Itu adalah guru dari Raja Iblis Ilusi. Meskipun dia tidak mampu melawan kerajaan Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dia berhasil menyelamatkan Raja Iblis Ilusi. Kejadian ini kemudian menjadi aib yang tak terlupakan bagi kerajaan Tuhan. Ada banyak monster dan kejahatan seperti ini di medan perang kuno para dewa. Beberapa orang suka merangkai tulang lawan menjadi kalung dan memakainya di tubuh bagian atas. Beberapa orang suka minum dari tengkorak lawan sebagai kendi. Tampaknya di medan perang kuno, dan tidak ada yang tahu tentang apa semua keributan itu. Mendengar kata-kata Tuan, semua dewa yang hadir mengangguk setuju, tentu saja, mereka telah mendengar tentang pertempuran para dewa kuno yang sengit dan menakutkan. Dan ayah Li Yuana itu juga menyadari bahwa kuil situ tidak akan ikut campur dalam pertarungan ini, jadi dia hanya bisa bersabar dan menunggu hasilnya. Dia sudah mengambil keputusan, jika lelaki tua itu kalah, dia akan menunjukkan warna padanya secara pribadi. Tak tahu malu. Di arena, Li Yuana akhirnya keluar dari amarahnya. Setelah jarak ditarik, kedua belah pihak menyerangnya dari kejauhan, dan lelaki tua itu masih menggunakan segala macam gerakan celaka untuk menyerangnya dalam kombinasi. Hanya selangkah dari tangannya, sebuah tangan besar dari tanah menamparkan pantatnya dengan keras, menyakitkan dan mati rasa, dan membuat orang mati karena malu dan marah. Jangan katakan itu, Pak Tua, aku selalu jujur. Dalam tindakanku, tapi aku selalu bisa menemukan kekurangan lawan. Gadis kecil, kamu harus menurunkan berat badan. Dengan pantat sebesar itu benar-benar cacat saat menghadapi musuh. Mudah bagi orang lain untuk berhasil di sini. Orang tua, saya hari ini untuk kenangan panjang Anda. Orang tua di mesin hitam membuat alasan yang serius, dan Li Yuana yang marah ingin memuntahkan darah, tetapi yang terakhir juga memperhatikan bahwa darah orang tua itu benar-benar bersemangat dan menakutkan, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang sekarat. Mungkinkah itu benar? Apakah itu orang yang disembunyikan oleh orang suci? Sangat hambar, tapi sangat kuat.
Di satu sisi dudukan, Sue Biting meludah dengan ringan, matanya yang indah juga sedikit bodoh. Dia masih sangat jelas tentang kekuatan Li Yuana, dan dia pasti mampu melawannya, tetapi di depan lelaki tua ini, dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Bahkan tidak termasuk pelecehan para perusuh yang malang, serangan lelaki tua itu cukup kuat, dan yang paling menakjubkan adalah pertahanannya luar biasa, kebal. Ternyata lelaki tua ini juga makan daging. Mungkinkah dia bisa hidup begitu lama dan masih menjaga darahnya tetap hidup, karena dia telah mempraktikkan metode setan untuk mendamaikan yin dan yang. Little Hierarchy mengangkat sudut mulutnya, menikmati kompetisi dengan penuh minat. Sejujurnya, Li Yuana juga hidangannya, tapi sayangnya hidangan ini sama dengan cewek Sue Biting, dengan latar belakang yang bagus, jadi sulit memulai dengan. Sekarang lelaki tua itu menggunakan trik cabul untuk melawan musuh, dia tidak bisa tidak memiliki ilusi berada di sana, dan barusan, dia merasa seolah-olah tangannya sendiri telah menamparkan pantatnya, elastisitasnya pasti bagus. Huff, kamu juga bukan orang yang baik, Sue Biting meliriknya. Saya secara alami tahu apa yang dipikirkan orang ini, dan saya membencinya sampai mati. Di bawah arena, Meng Chanmo dan gadis-gadis lain hendak menutupi wajah mereka, dan tidak tahan melihat langsung ke arah mereka. Meskipun mereka mendukung mesin hitam untuk mengajar wanita yang kejam dan sombong itu, tetapi penampilan lelaki tua itu agak keterlaluan, membuat orang tersipu. Di kejauhan, di antara pemenang yang tidak diundi, semua wanita diam-diam berdoa agar Li Yuana menang. Meskipun biasanya mereka tidak menyukai gadis bangsawan dan sombong yang selalu unggul ini, tetapi lelaki tua itu bahkan lebih dibenci, jika mereka menduduki kursi dan menghadapi mereka di semifinal dan final, itu akan menjadi bencana. Bagaimanapun, para wanita ini masih sangat muda, tidak peduli apa, mereka tidak dapat mencapai keadaan pikiran yang sama seperti yang dikatakan Tuan, maju dengan berani, dan mereka pasti akan merasakannya ketika mereka diserang oleh trik rendahan seperti itu. Di atas panggung, kepala tua mesin hitam sedang mempermainkan lawannya, dia meluncurkan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan, tetapi menggunakan trik yang tidak berbahaya semacam itu untuk terus-menerus menyerang kelemahan orang lain. Banyak pria di antara hadirin menonton dengan penuh semangat, dan banyak dari mereka menaruh hati padanya. Li Yuana adalah pasangan terbaik saat dia sedang jatuh cinta. Wanita ini tidak dianggap sebagai wanita tercantik di kota Dewa Situ, tetapi pada hari kerja, dia memiliki postur tubuh yang superior, dia adalah seorang bangsawan, tetapi bangsawan itu tidak begitu sombong, wanita ini adalah segala macam pelecehan. Wanita yang hadir menggertakkan giginya, berpikir bahwa lelaki tua dan tidak sopan itu terlalu celaka. Bagaimana mungkin ada kura-kura tua yang tidak tahu malu di alam dewa, yang tidak hanya mempersenjatai pertahanannya sendiri ke giginya, tetapi juga menyelinap ke lawan. Terkadang, tidak ada yang bisa dilakukan. Kamu memaksaku, Frost Snow. Setelah diserang berulang kali, Li Yuana akhirnya kehilangan kesabaran, dia menggertakkan giginya, dan tongkat putih di tangannya tiba-tiba berputar. Dalam sekejap, seluruh arena membeku, dan sebenarnya ada jejak kekuatan hukum di kepingan salju yang berkibar. Orang-orang di tingkat utusan ilahi hanya dapat menggunakan kekuatan ilahi dari berbagai atribut dan tidak dapat melibatkan hukum, namun, tidak ada yang mutlak dalam segala hal, dan dengan kelas keterampilan ilahi, mereka dapat menembus belenggu dan mendapatkan kekuatan berikutnya, tingkat terlebih dahulu. Kutukan terlarang. Keterampilan apapun yang terdaftar sebagai mantra terlarang, setidaknya pada level itu, benar-benar menakutkan dan di luar akal sehat. Pada tingkat utusan, keterampilan magis apapun yang dapat memperoleh kekuatan hukum dianggap sebagai mantra terlarang. Bagi orang-orang di tingkat ini, itu juga memiliki keuntungan yang sangat signifikan, bahkan luar biasa, dan menakutkan. Es dan salju adalah keterampilan magis untuk menyublimkan hukum es dan salju dengan kekuatan angin dan es yang kuat. Mantra terlarang tingkat utusan ini sangat terkenal di negara salju, dan juga sulit untuk dikuasai. Hanya sejumlah kecil utusan tingkat tinggi yang dapat merapalkannya dengan sukses, dan kebanyakan orang, bahkan di puncak peringkat ke-10, tidak dapat melemparkannya. Dia bahkan menggunakan mantra terlarang. Tampaknya lelaki tua itu telah membuat marah wanita bangsawan ini, seru seseorang. Persaingan semacam ini tidak membatasi mantra terlarang, karena mantra terlarang juga dianggap sebagai keterampilan, dan biasanya terdaftar sebagai mantra terlarang. Ketika dilemparkan, mereka juga memiliki beberapa efek samping yang jelas pada kastornya sendiri. Aku khawatir dia mulai khawatir akan kehilangan. Di antara para pemenang, ada yang sangat kagum, dan ada yang merasa Li Yuana sangat marah, tetapi mereka yang memiliki mata tajam merasa bahwa cewek ini seharusnya menyadari kekuatan lawannya, jadi dia harus menggunakan mantra terlarang untuk mengalahkannya dengan cepat, jangan sampai dia kalah dalam kompetisi game.
Gadis kecil itu sangat kejam. Mesin hitam lelaki tua itu merasa sosoknya melambat di tengah angin dan salju, dia tampak membeku dan hancur. Orang tua jahat itu tidak mengatakan apa-apa, tubuhnya memancarkan cahaya berwarna bumi, dan lapisan tirai cahaya kuning bumi mengembun, dan di dalam tubuhnya, api ilahi terus memberikan kekuatan ilahi, membuat penghalang itu sangat stabil. Orang-orang ini dari alam aslinya, pada level saat ini, keuntungan terbesar mereka atas orang-orang alam dewa adalah fondasi api ilahi, jiwa ilahi, dan sajak dao. Ini bukan untuk mengatakan bahwa makhluk di alam dewa tidak berguna, Anda harus tahu bahwa di alam dewa, mereka yang telah melangkah ke tingkat utusan dewa dan memiliki sedikit bakat dapat melakukannya di usia remaja. Tetapi di alam aslinya, tidak terbayangkan seorang remaja menjadi dewa, bahkan di zaman kuno yang paling cemerlang. Di permukaan, mereka semua adalah peringkat dewa, tetapi pada dasarnya ada perbedaan yang sangat besar. Yang satu adalah pertumbuhan kekuatan yang mudah, sementara yang lain adalah sublimasi Taoisme dan presipitasi kekuatan yang lebih baik. Bahkan pada tahap dewa dan jenderal, hanya ketika seseorang memasuki tahap dewa-dewa yang memadatkan inti hukum, perbedaan antara keduanya secara bertahap akan menyempit. Pria tua mesin hitam itu dengan cepat membeku menjadi patung es, dari luar, dia membeku dalam es, sepertinya pertempuran sudah dimenangkan atau kalah. Seperti yang diharapkan dari kutukan terlarang, pertahanan lelaki tua itu luar biasa, tapi sayangnya dia tidak bisa menandingi lawannya dalam hal metode menyerang. Seseorang di antara penonton menghela nafas, hal yang paling menakutkan di tahap awal hukum es dan salju adalah menahan lawan dalam sekejap. Ini mengerikan, lawan yang ditekan, tidak peduli seberapa kuat, akan ditangkap dengan patuh. Aku sudah sangat tua, aku membuatmu sangat bodoh. Jika bukan karena peraturan, wanita ini benar-benar ingin memukul kerucut es lagi untuk menghancurkan bongkahan esmu. Li Yuana sangat bangga, tetapi wajahnya juga sedikit pucat, mantra terlarang yang sangat kuat, bahkan jika itu dia akan menjadi lemah setelah merapalnya. Namun, layak untuk bisa mengalahkan lawan yang sulit ini, dengan latar belakang keluarga mereka, 1 hari sudah cukup untuk menyesuaikan diri. Banyak orang di sekitar yang gempar. Wanita ini terlihat seperti bunga yang lembut, tetapi dia sangat kedinginan saat menyerang. Dia baru saja merapalkan mantra terlarang. Ini jelas merupakan tangan yang berat, meskipun dibekukan, jika terlalu ekstrim, akan membuat makhluk di dalam es kehilangan vitalitasnya. Apalagi tulang tua seperti itu, bagaimana bisa tahan lemparan seperti itu? Apakah hantu tua itu masih hidup? Seseorang berbisik, wanita bangsawan ini terlalu pendendam, jelas dia ingin menggunakan mantra terlarang untuk memanfaatkan celah dalam aturan, dan rindu untuk menyingkirkan lelaki tua yang mengganggu itu, dia barusan. Jika Anda tidak berbicara, Nona Ben akan memperlakukan Anda seolah-olah Anda belum menyerah. Jika demikian, maka keluarlah. Li Yuana mengabaikan jari-jari yang menunjuk di sekitarnya, dan melangkah maju lengau menurut aturan, selama lawan masih di atas panggung dan tidak jatuh, pertempuran dianggap selesai, dan dia dapat terus menyerang. Sekarang dia bisa menyapu patung es ke bawah dengan gelombang cahaya, mungkin, itu akan dihancurkan secara langsung, tapi hanya gelombang, itu tidak boleh dianggap kejam. Orang tua kuil di sampingnya mengerutkan kening, dan secara alami menebak apa yang dipikirkan wanita bangsawan itu, tetapi perilaku seperti ini tidak melanggar aturan, jadi dia hanya bisa diam. Orang tua itu benar-benar celaka. Shen Chen kehilangan kesabaran di antara hadirin, sedikit lucu. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, pahatan es itu tiba-tiba meledak, dan es batu itu melesat seperti kerikil, membawa embusan napas bumi yang mengerikan, dan hantaman. Kebanggaan pada wajah cantik Li Yuana membeku, dan sebelum dia sempat mengembunkan perisai es, tubuhnya yang agak lemah seperti benang yang putus oleh embusan angin. Berkelahi, tersapu keluar dari ring. Ada apa? Aku baru saja tidur nyenyak, dan aku tidur sangat nyaman. Ngomong-ngomong, aku membantu orang tuaku memadamkan api. Di mana lawanku? Di mana lawanku? Lelaki tua Heiji berdiri di sana dengan ekspresi bingung, seperti hantu tua yang terbangun dari gua es, melihat sekeliling dengan bingung. Di meja VIP, kelopak mata para master dewa itu semua berkedut. Beraninya lelaki tua ini lebih tidak tahu malu. Serangan diam-diam lainnya, dan dia bahkan mempermainkan orang lain. Banyak orang kuat yang hadir telah melihat bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Setelah dibekukan oleh kutukan terlarang, dia tidak terluka, itu bukan mantra terlarang dari hukum bumi. Tapi sepertinya dia menggunakan pukulan itu untuk menyelinap ke lawannya dengan sangat mudah, dan saat Li Yuana mendekati jangkauan, dia tiba-tiba menyerang. Bahkan pemenang lainnya di dalam dan di luar panggung tampak seperti mereka telah melihat hantu. Orang tua ini baru saja tua.
Faktanya, dia penuh vitalitas. Dia malang dan tidak tahu malu, tetapi dia juga sangat kuat. Dia pasti berpura-pura menjadi babi, harimau. Ini membuat mereka harus serius, karena mereka mungkin akan saling berhadapan di kompetisi berikutnya. Kamu menggunakan benda terlarang. Di bawah panggung, Li Yuana jatuh ke tanah karena malu, bahunya terluka oleh es, dan dia kehilangan kemewahannya sebelumnya, seperti tikus, berteriak seperti orang gila, menuduh lelaki tua itu menggunakan hal-hal terlarang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pihak lain bisa selamat dan sehat di bawah mantra terlarangnya, dan dia tiba-tiba melakukan serangan balik seperti ini. Nona, sebagai pengawas di lapangan, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa lawan Anda tidak menggunakan barang terlarang. Apalagi di arena ini, ada metode deteksi dari kuil kami. Barang terlarang yang melanggar aturan bisa digunakan. Tidak mungkin untuk bersembunyi. Orang tua kuil di atas panggung mengeluarkan suara samar, dan segera melambaikan tangannya, bola cahaya muncul dari ketiadaan, memperlambat ledakan orang tua mesin hitam tadi. Setiap orang yang hadir dapat melihat dengan sangat jelas bahwa seluruh proses hanya dapat dilihat sebagai fluktuasi kekuatan, dan bahkan keterampilan dan gerakan tidak ditampilkan. Ini adalah kompetisi yang diadakan langsung oleh kuil situ, tidak peduli seberapa kuat seseorang di tingkat utusan, tidak mungkin untuk bergerak. Mendengar tanggapan seperti ini, wajah Li Yuana terbakar, dan tubuhnya yang halus gemetar hebat, dia benar-benar kalah, dan dia kalah di tangan seorang lelaki tua yang hendak memasuki peti mati, betapa sedihnya dia. Meskipun mudah baginya untuk menantang kembali dan terus berpartisipasi dalam kompetisi dengan kemampuannya, tetapi pada saat ini, mata mengejek dan mengejek di sekelilingnya membuatnya merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia membenci hooligan tua itu. Di sisi lain kursi VIP, ayah Li Yuana, kepala keluarga bangsawan, juga gemetar, kali ini putrinya menendang pelat besi. Dengan kekuatan Master Dewa, dia secara alami dapat melihat bahwa lelaki tua itu tidak melakukan banyak usaha dari awal hingga akhir, termasuk serangan terakhir. Sepertinya mantra terlarang putrinya menekan lawan. Keterampilan atribut bumi yang kuat pertahanan tidak terluka sedikitpun. Pertarungan semacam ini, bahkan tanpa trik kecil itu, Li Yuana tidak akan mampu mengalahkan lelaki tua aneh ini. Awalnya, dia ingin mengajari lelaki tua itu beberapa pelajaran, dan bahkan menemukan seseorang untuk membunuhnya secara langsung, tetapi sekarang, itu tidak sesederhana itu. Orang tua itu mendapat kursi untuk melanjutkan kompetisi. Selama dia tidak tersingkir, dia akan mendapat perlindungan dari kuil situ di kota Tuhan, siapa yang berani melakukan apapun di bawah pengawasan kuil. Mesin hitam menang. Di atas panggung, lelaki tua candi mengumumkan hasil kompetisi, sekarang banyak orang, termasuk dia, mempercayainya. Apa yang dikatakan orang tua itu sebelumnya? Mungkin ini benar-benar orang yang disembunyikan oleh para wali, tetapi ada masalah dengan roda kehidupan terus menumpuk, dan energi serta darah tidak hilang terlalu banyak. Tampaknya kita memiliki karakter kejam lain dalam kompetisi ini. Nona Sue menggigit, matanya yang indah sedikit tertuju, dia tentu saja tidak akan percaya bahwa ini adalah orang yang telah disembunyikan oleh Roh Kudus selama 8.000 tahun. Jika demikian, orang ini sama sekali tidak perlu datang ke sini untuk bersaing dengan mereka, dia dapat langsung pergi ke Suedu untuk menantang para penjahat itu. Selain itu, seseorang yang dapat disembunyikan selama 8.000 tahun dapat langsung memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno tanpa partisipasi sebelumnya, kekuatan di belakangnya harus memiliki kemampuan ini. Kekuatan di belakang orang ini mungkin mengambil hal terbaik berikutnya, menggunakan metode hemat, bukan harta suci 100%, tetapi batas terbatas untuk memperlambat hilangnya potensi, dan menjaga vitalitas awet muda sebanyak mungkin. Seorang master kota dewa tua di kursi VIP, dianalisis dengan cara ini, kagum lagi dan lagi. Dalam hal ini, potensinya terbatas. Lagi pula, sudah 8.000 tahun. Bahkan jika dia hanya menua sedikit setiap tahun, energi dan potensi dalam tubuhnya akan sangat terkuras. Untuk seorang jenius biasa, perbedaannya bisa dikatakan ratusan ribu mil. Seorang penguasa kota dewa menggelengkan kepalanya, metode ini, kekuatan alam dewa, bukanlah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun, tetapi efeknya jauh lebih buruk daripada sengsang. Tahun seperti pisau, jika kejeniusan terus ditekan, setelah usia tertentu, roda kehidupan akan maju menuju usia paruh-baya dan usia tua. Dalam proses ini, selambat apapun potensinya habis, akan ada semacam selang besar. Penguasa kota ilahi benar. Dalam jangka waktu 8.000 tahun yang panjang, bahkan jika roda kehidupan setahun hanya berlalu 1 jam, superposisi dapat membuat orang berusia 16 tahun,
setelah 8.000 tahun, kehidupan usia roda juga setara dengan memasuki usia 18 atau 19 tahun. Dalam hal ini, sosok yang sangat mempesona mungkin menjadi redup karena hal ini. Itulah masalahnya, bakat orang ini saat ini tidak kalah dengan kumpulan jenius teratas dalam ketuhanan kita yang agung, dan ruangnya untuk perbaikan di masa depan mungkin lebih tinggi. Seorang tetua kuil sangat memuji, dengan visi mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang para jenius dan pelaku kejahatan di tingkat seluruh alam dewa. Bahkan jika itu adalah seorang jenius di tingkat kerajaan ilahi, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka ketahui, bahkan di Moluo Great God Realm, para jenius dari situ Great Territory mereka, sebaliknya, mungkin tidak begitu luar biasa dibandingkan dengan seluruh alam dewa agung. Dengan cara ini, karakter seperti itu cukup luar biasa menurut standar wilayah besar situ. Jika dia bisa tampil dalam pertempuran para dewa kuno, itu akan sangat populer untuk kuil situ dan wilayah besar ini. Menurut aturan pertempuran dewa kuno, mereka yang telah mencapai peringkat lebih baik akan menerima hadiah yang tak terbayangkan dari semua tingkat kekuatan yang merekomendasikan mereka. Dalam pertempuran dewa kuno sebelumnya sebagai contoh, penguasa besar situ mereka mencapai peringkat sekitar 8 juta pada saat itu, dan hadiah yang diterimanya setara dengan 2 kali nilai kuil situ. Hadiah mengerikan semacam itu juga membuat kuil situ sangat kaya dan berkembang pesat untuk waktu yang lama. Manfaat nyata semacam ini membuat semua pihak tercengang, oleh karena itu, pengaruh pertempuran para dewa kuno terhadap para dewa selalu tak tertandingi, terbang di dahan pada malam hari untuk menjadi burung phoenix, contoh seperti itu terlalu banyak untuk disebutkan. Tentu saja, karena hadiah yang melimpah, persaingan dalam pertarungan peringkat ini tidak sekeras dan sekejam biasanya. Bahkan para raksasa alam dewa akan melakukan yang terbaik untuk berpartisipasi di dalamnya. Raksasa itu memiliki persyaratan minimum untuk keturunannya, jika mereka gagal mencapai peringkat itu, maka status mereka dalam kelompok etnis mungkin akan anjlok di masa depan, dan bahkan mungkin akan dihukum berat. Oleh karena itu, untuk sekelompok kuda hitam seperti lelaki tua mesin hitam, orang-orang kuil situ menyambut mereka, karena alasan inilah kuil situ bersedia melakukan upaya besar untuk melindungi para kontestan. Setelah lelaki tua di mesin hitam itu turun dengan tatapan aneh di matanya, setelah beberapa ronde pertarungan, Gukin melakukan debutnya lagi. Wanita seperti itu yang sedingin es pergi berperang, yang secara alami menarik banyak kekaguman dari sekitarnya. Kecantikan Gukin yang tidak tersenyum dan temperamen glamor lebih sesuai dengan karakteristik negeri salju, dan dia juga merupakan model kecantikan paling populer bagi masyarakat negeri salju. Ya Tuhan, sekilas, wanita ini terlihat seperti Dewi Kejatuhan Frost kita yang agung dan agung. Beberapa orang kagum di atas panggung, di bawah kuil es dan salju, ada 9 teokrat yang melambangkan kemuliaan dan keagungan kuil, dan mereka bertanggung jawab atas berbagai tongkat dan hukum. Dewi Frost adalah salah satunya. Tegasnya, itu adalah gelar. Dalam setiap kehidupan, pasti ada Dewi Embun Beku, yang disembah oleh penduduk negeri salju. Banyak tempat yang percaya pada hukum Embun Beku memiliki patung Dewi Embun Beku. Ada juga kota dewa situ, begitu banyak orang di kota itu yang kagum dan memuji Dewi Salju ini. Wanita cantik yang berada di atas panggung sekarang benar-benar memiliki pesona Dewi Frostfall, dan banyak orang yang hadir bersemangat, seolah-olah Dewi Frostfall yang asli telah turun ke sini. Di atas panggung, pemimpin muda Blay juga memiliki mata yang lurus, seorang pria yang tumbuh di negara salju. Dia menganggap beberapa dewi dari negara salju itu identik dengan keindahan dan martabat, dan dia sangat bersemangat dan terpesona di dalam hatinya. Di masa lalu, wanita yang menyerupai beberapa dewi agung sangat populer di negeri salju dan dianggap sebagai sahabat terbaik. Begitu Gukin tampil di atas panggung, penampilan dan temperamennya benar-benar membuat banyak orang di alun-alun merasa haus. Shen Chen dan yang lainnya juga sedikit terkejut, dan Liu Hanyan bahkan melirik seseorang, dengan bercanda berkata tampaknya Sister Gukin sangat populer di negeri salju, Anda harus berhati-hati. Hehe, Shen Chen tidak berkomitmen. Tampaknya pengaruh kepercayaan pada orang-orang di alam dewa bukan hanya satu bintang, tidak hanya menentukan kekuatan mereka, tetapi juga estetika dan minat hidup mereka terkait erat dengannya. Betapa cantiknya, penantang hari ini benar-benar mengejutkan. Setelah takjub, Little Hierarch Blay merasakan api membakar di dadanya. Orang ini tidak hanya bernafsu, tetapi juga sangat mesum secara pribadi. Dia percaya pada paus kegelapan, jadi dia tidak memiliki dewi negara salju di hatinya, dan dia merasa sangat kagum. Dia biasanya hanya memiliki kekaguman murni dan posesif. Kejatuhan Dewi Frost jauh di atasnya, belum lagi ayahnya belum memasuki bintang, bahkan jika dia adalah pemimpin bintang 10, dia pasti tidak akan tercapai.
Tapi ini tidak mencegah Blay untuk berfantasi tentang Dewi Salju, diam-diam dia memotret Dewi dan mengukir Dewi Embun Beku menjadi cetakan, hanya untuk bersenang-senang. Sekarang saya melihat orang yang hidup yang tampak seperti dewa, saya secara alami merindukannya dari lubuk hati saya. Sangat disayangkan bahwa setelah Gukin naik ke atas panggung, dia memang meliriknya, tetapi tatapan itu, dingin dan menghina, dengan pancaran dingin yang tajam, jelas sangat menjijikkan. Hehe, sepertinya saudari Dewi ini menganggap seseorang sebagai lalat lagi. Melihat ini, Sue menggigit sombong dan terkekeh. Bahkan, dia pun iri, di Snow Country, dengan penampilan dan temperamen seperti itu, mudah membuat semua orang takjub kemanapun dia pergi. Saudari Dewi perlu dicintai dengan baik, dan segera dia akan mengetahui ketulusan tuan muda ini. Wajah Blay menjadi dingin, dan dia menjilat mulutnya. Hari ini, dia bertemu dua wanita cantik satu demi satu, tetapi mereka semua memandangnya dengan dingin. Blay merasa gatal dan kesal pada saat bersamaan. Gukin membayar 9. Di belakang Qian Shenbi, di mata antisipasi semua orang, dia memilih pemenang yang relatif lebih lemah, dan dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Banyak orang yang tercengang. Tingkah lakunya yang cuek dan keras kepala sangat mirip dengan Dewi Frost yang legendaris. Kemanapun dia pergi, seperti arus dingin yang melewati langit, dan langit penuh dengan embun beku, yang membuat orang kagum dan rindu. Yang terpilih adalah putra dari keluarga besar di kota Dewa Situ. Ketika orang itu diarahkan, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Itu bukan rasa takut, itu lebih seperti gentar, dan sedikit tersanjung. Bahkan orang ini menganggap idenya konyol, tapi mau tidak mau merasa seperti itu. Nyonya tersayang, suatu kehormatan untuk bersaing denganmu. Nama pria itu adalah Tarbert, dan dia berdiri dengan sopan, dengan senyum di wajahnya yang menurutnya sangat ramah. Di sisi lain kursi VIP, hati ayah Tarbert, Yon, tenggelam. Dia tahu bahwa anak ini dikutuk. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, jika anak ini kalah, dia pasti akan sangat menderita. Aku tidak akan menahan diri, tolong lakukan yang terbaik. Gukin akhirnya angkat bicara, dengan bangga dan dingin, tanpa kepura-puraan. Nafas alami di antara alis membuat orang semakin merasa seperti Yang Mulia Dewi Frostfall. Beberapa orang bahkan berpikir dengan tidak masuk akal bahwa ini bisa menjadi putri dari Dewi Frostfall. Tetapi seperti yang kita semua tahu, Dewi Negeri Salju dan Ratu Es dari semua dinasti semuanya suci dan tanpa cacat. Ini sangat mirip dengan gadis suci dari tahta suci cahaya. Namun, alasan mengapa para raja dan dewi kerajaan es dan salju seperti ini adalah karena pembatasan hukum yang mereka kendalikan. Menurut legenda kuno kerajaan salju, jika seorang wanita sempurna, dia bisa menjadi yang tertinggi penguasa hukum atribut es dan salju. Dan tidak peduli apakah itu ratu atau dewi, meskipun mereka tidak berhubungan seks dengan laki-laki, mereka masih dapat menggunakan darah mereka sendiri untuk melanjutkan ke generasi berikutnya di benda suci kuil tertinggi. Setelah perang dimulai, seperti yang diharapkan, penonton membalikkan situasi sebelumnya di mana penantang tidak disukai, dan latihan hampir sepihak orang-orang dari segala arah berteriak bahwa Gukin menang, tetapi mereka semua meremehkan tuan muda dari keluarga besar. Perlakuan seperti ini memberi lelaki tua mesin hitam dorongan untuk mati tertawa. Ketika dia pertama kali naik ke panggung, dia dimarahi di sekujur tubuhnya dan dipukuli tanpa hasil. Tetapi dengan kecantikan ini yang menggemakan estetika negeri salju, situasinya 180 dengan putaran 10 derajat, bahkan tuan muda dari keluarga besar, yang merupakan penduduk setempat, benar-benar kehilangan keunggulan pengadilan rumahnya. Tarbert menyeka keringatnya, dan tekanannya berlipat ganda. Dia bertarung melawan kecantikan seperti Dewi di depannya. Dia entah kenapa merasakan permusuhan yang mendalam dari banyak orang di antara penonton. Selain itu, untuk beberapa alasan, meskipun dia tahu bahwa kecantikan di depannya bukanlah Yang Mulia Dewi Xuangjiang, dia masih merasa bersalah saat berkelahi dengannya. Itu juga hukum sistem es, kepercayaan utama di wilayah besar situ adalah hukum embun beku, jadi ada patung Dewi Es di sini, bukan Dewi lain, juga bukan Yang Mulia Ratu Salju. Keyakinan adalah sesuatu yang tunduk pada tuan dan wakil, selama tidak saling mengecualikan, seseorang dapat memiliki keyakinan ganda. Tentu saja, kepercayaan ganda, atribut, dan teokrasi semacam ini akan sangat terlibat, misalnya, jika Anda percaya pada hukum atribut es, totem kepercayaan Anda harus memiliki kuil es dan salju, ratu es dan salju, dan hukum suci negeri salju. Namun selain itu, setiap orang percaya juga dapat memiliki objek kepercayaan yang disukainya sendiri. Misalnya, beberapa orang menghormati dewi atau orang kuat tertentu selain menghormati kuil es dan salju. Untuk master kuil tingkat bangsawan tertentu, tetapi juga beberapa kekaguman.
Dengan cara ini, keyakinan orang tersebut akan terbagi menjadi beberapa aliran, yang akan berkumpul di sekitar orang superior yang dia yakini dalam proporsi yang berbeda. Sekarang di wilayah situ yang luas ini, orang-orang paling condong ke Dewi Frost, dan siapapun yang dengan setia percaya pada Dewi Frost akan memiliki hasrat dan rasa hormat untuk segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Tapi kekuatan luar biasa Guqin dengan cepat membuat kelemahan ini tidak relevan. Kota, begitu dia menunjukkannya, kristal es beterbangan di seluruh langit, terjalin menjadi jaring dan menyelimutinya. Datang ke alam dewa, Guqin mulai fokus pada hukum sistem es berdasarkan karakteristiknya sendiri dan berdasarkan aslinya. Setelah ini digabungkan dengan Dao Yun miliknya sendiri, prospeknya sangat menjanjikan, oleh karena itu, di antara Shen Chen dan kelompoknya, lingkungan saat ini di negara salju adalah yang paling menguntungkan bagi Guqin, diikuti oleh orang-orang dari Minghai, diikuti oleh Ji Yifeng dan Long Fei. Ada Shen Chen. Guqin tidak dirugikan dalam lingkungan saat ini, dan ditambah dengan kekuatannya sendiri, secara alami terlihat sangat kuat. Di bawah penutup jaring es, tuan muda dari keluarga besar, Patat, mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat memblokirnya, dan kehilangan ruang untuk bergerak dalam sekejap. Saya menyerah. Pria ini juga lugas. Setelah ditangkap, sebelum kecantikan dingin datang menyerang, dia dengan tegas menyerah. Setidaknya, kalah dari saudari Dewi ini bukanlah hal yang memalukan, bahkan diharapkan oleh semua orang. Benar saja, penonton langsung bersorak. Haha, aku tahu bahwa Patat bukanlah lawan dari Dewi kecil itu. Beberapa orang bahkan merayakan dan merasa malu, bahkan jika putra dari Tuan Besar memenangkan pertempuran, dia tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Ini membuat hati para pemenang di kejauhan berdebar-debar, kecantikan yang dingin ini memenangkan kursi, tidak peduli siapa yang bertarung selanjutnya, mereka pasti akan kewalahan dalam hal momentum. Bahkan Nona Sue Biting, yang paling populer di hari kerja, mungkin dalam bahaya karena statusnya sebagai pemanjakan kota dewa situ. Nona cantik, jika Anda tidak punya tempat untuk pergi untuk saat ini, Anda dipersilakan untuk mengunjungi kuil kami. Seorang sesepuh kuil, tersenyum dan mengundang Guqin untuk tinggal di kuil secara langsung, mengejutkan semua orang di sekitarnya dengan perlakuan seperti itu. Penatua baru saja menerima tatapan dari Tuan Besar situ sebagai Tuan yang agung, meskipun tidak mudah terlihat seperti dia, pernyataan seperti itu dapat membuat kuil terlihat sangat anggun, yang bermanfaat untuk mendapatkan kepercayaan. Selain itu, penampilan si cantik kecil, bahkan Tuan situ merasa sedikit terlalu mirip dengan Yang Mulia Dewi Frostfall. Meskipun tidak ada desas-desus di Suedu bahwa Dewi Frostfall telah mulai melatih generasi berikutnya, tetapi melakukan lebih banyak dalam segala hal tidak akan merugikan, jika ada keterlibatan, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan bagi kuil situ. Terima kasih, Tetua. Saya melakukan perjalanan melalui tempat ini dengan teman-teman saya, jadi saya tidak dapat meninggalkan tim tanpa izin. Guqin menanggapi dengan serius. Lagi pula, ini adalah situs kuil situ. Jika seseorang melempar ranting zaitun, itu harus diberi wajah. Setelah Guqin turun, tempat Shen Chen dan yang lainnya tiba-tiba dikosongkan, banyak orang merasa malu, dan beberapa malu terlalu dekat untuk menghalangi sinar, yang juga sangat ofensif. Jika kamu tinggal di sini dan menjadi lebih kuat, pasti akan mudah untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan di masa depan. Shen Chen memandangi kecantikan yang dingin dan bercanda. Huff. Guqin memutar matanya. Kompetisi tantangan secara bertahap akan segera berakhir. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kompetisi hari ini pada dasarnya diselesaikan, sesosok muncul di atas panggung, dengan sosok montok dan tinggi, hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan senyum percaya diri di wajahnya yang dingin dan dingin, wajah tampan busur menawan. Meng Yuhan naik ke atas panggung, pakaiannya berkibar, dengan pesona yang sedikit dewasa dan bangga. Ini sekali lagi menyebabkan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya menjadi lurus, berpikir bahwa mereka mengalami halusinasi. Dia terlihat seperti Dewi Angin dan Salju. Mungkinkah aku salah membacanya? Seseorang berteriak kaget. Di bawah komando kuil negara salju, Dewi Feng Shui juga terkenal, meskipun wilayah besar situ bukanlah area yang mendukung Dewi Feng Shui, dan tidak ada patung Dewi Feng Shui di kota dewa situ, tetapi banyak tempat di kota dapat tahu beberapa dari mereka potret Dewi Agung. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak dapat dipercaya. Tantangan hari ini benar-benar tidak terduga lagi dan lagi. Setelah kecantikan yang dingin, ada tuan lain yang terlihat seperti Dewi Angin dan Salju. Mungkinkah Dewi Negara Salju sudah mulai? Apakah Anda mengangkat generasi berikutnya? Setelah Meng Yuhan naik ke atas panggung, hal itu kembali menimbulkan kegemparan. Wanita ini memiliki paha yang ramping, dada yang montok, lekuk tubuh yang anggun, dan udara dingin berkabut dari tubuhnya.
Dia memiliki wajah yang dewasa dan cantik, dan senyum percaya diri pada sudut mulutnya. Detail itu memang sangat mirip dengan Dewi Salju di negeri salju, yang langsung membuat gempar. Namun, di wilayah situ, Dewi Embun Beku lebih disukai, dan setelah mengalami keheranan Guqin, ia tidak lagi semegah sebelumnya. Beberapa orang telah memperhatikan bahwa kedua dewi itu berasal dari kelompok orang yang sama. Orang-orang ini menyebut diri mereka pengelana, dan mereka memang sangat aneh bagi orang-orang di kota Dewa Situ. Itu diakui oleh orang-orang di kota Dewa Situ. Di sisi ring, mata Little Hierarch Blai sekali lagi bersinar, dan dia sangat terkejut. Tantangan hari ini benar-benar bermanfaat. Ada 3 orang yang memukau di atas panggung satu demi satu. Masing-masing cukup unik, yaitu langka di alam dewa. Orang-orang di sini lebih cenderung pada wanita dingin yang terlihat seperti Dewi Es, dan hal yang sama berlaku untuk Blai, tetapi dia juga mengagumi Dewi Angin dan Es. Cinta pria ini sangat luas. Semua dewi itu didambakan meskipun sulit dipahami, mereka sering difantasi. Di alam dewa, ada dewi yang paling cantik, dan tentu saja mereka adalah negeri salju dan negeri dewa alam, yang ada hubungannya dengan hukum mereka. Ditatap oleh mata kotor itu, kemarahan di hati Meng Yuhan semakin kuat. Aku ingin menantangmu, dia berkata dengan dingin, menunjuk Little Hierarch Blai. Jentikan jari ini segera menyebabkan keributan di dalam dan di luar panggung, penantang lain yang tidak bermain kartu menurut akal sehat. Bahkan lelaki tua di kuil itu sedikit terkejut. Meskipun pemimpin kecil Blai ini sedikit sembrono, kekuatannya sangat bagus. Bahkan dalam kompetisi ini, di tingkat utusan dewa, dia harus berada di 5 besar. Dia adalah seorang jenius, sungguh tidak masuk akal bagi gadis pengembara kecil ini untuk memilihnya. Blai telah berjalan jauh, sepertinya tidak ada game yang menggunakan lebih dari 10 gerakan. Tidak, pemimpin kecil ini benar-benar luar biasa. Mereka yang melawannya ditendang dari panggung dalam sekejap. Dan orang-orang itu tampaknya telah diturunkan dengan cara yang hampir memalukan. Pemimpin kecil ini sama sekali tidak sopan kepada lawannya. Banyak orang berkomentar bahwa tantangan Meng Yuhan luar biasa. Banyak orang dapat mengatakan bahwa wanita yang sangat mirip dengan Dewi Angin dan Salju ini, kekuatannya harus setingkat utusan dewa tingkat 8. Yang terpenting wanita ini masih sangat muda, dilihat dari aura roda hidupnya, usianya tidak lebih dari 40 tahun. Keyakinan semacam ini sebagian besar dimiliki oleh orang-orang di dunia, dari segi bakat memang agak sulit dibandingkan dengan orang-orang seperti Sue Biting dan Blai yang telah disembunyikan oleh Santo selama beberapa waktu. Namun, beberapa orang tidak berpikir demikian. Hal yang sama berlaku untuk wanita yang baru saja terlihat seperti Dewi Es, tetapi tembakannya sangat kuat dan menakjubkan. Seng Zhang memang merupakan sarana yang menakutkan untuk mengumpulkan potensi dan mempertahankan talenta muda, tetapi itu tidak berarti segalanya, ada juga banyak orang yang lahir di dunia ini yang tampil sangat luar biasa. Perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada diri mereka sendiri dalam analisis akhir. Menghadapi tantangan tanpa ragu Meng Yuhan, Hierarch Blai muda, yang baru saja mengomentarinya seperti orang cantik, tiba-tiba menjadi murung. Sampai batas tertentu, ini juga semacam penghinaan baginya, para pemenang yang berdiri di atas panggung sekarang, bagaimanapun mereka memilih, mereka tidak akan dapat beralih ke mereka bertiga, cewek ini jelas melakukannya dengan sengaja. Bahkan Sue Biting dan penguasa kota kecil Jing Feng yang terpilih sebagai penerus pun terkejut, mereka juga tidak menyangka wanita ini akan langsung menantang Blai. Namun, setelah keheranan, wajah cantik Sue Biting juga sedikit lucu, lebih sombong. Wanita ini keluar dari kelompok orang itu, dan orang-orang yang berhati-hati telah menemukan bahwa penantang sebelumnya memiliki 4 kursi, yang semuanya diambil oleh kelompok orang itu. Berdasarkan ini saja, Sue Biting tahu bahwa wanita di depannya pasti tidak sederhana, sepertinya dia ada di sini untuk melampiaskan amarahnya pada gadis cantik itu sebelumnya. Meskipun dia tahu itu akan sulit, Sue Biting masih berharap untuk melihat wanita yang dingin dan sombong ini menunjukkan warna pada blind. Pelancong ini tidak sederhana, dan mereka tidak bermain kartu menurut akal sehat. Di kursi VIP, detail yang sama juga menarik perhatian banyak orang besar, sekarang kompetisi ini tiba-tiba menjadi sedikit menarik, karena sekelompok pelancong datang, dan kekuatan tempur kelompok pelancong ini tidak dapat diukur dengan akal sehat. Alam dewa sangat luas dan tidak terbatas. Hanya alam dewa besar Moluo kami. Saya khawatir tidak banyak orang di sini yang keluar. Kami tidak dapat mengenal semua jenis orang aneh. Ini normal. Tuan besar situ sangat biasa. Meskipun orang-orang ini istimewa, mereka tidak membuatnya menebak apapun, dan bahkan jika dia ingin menebak, tidak ada jejak yang ditemukan.
Orang-orang ini tidak memiliki karakteristik yang terlalu jelas kekuasaan. Bepergian memang bisa menambah pengetahuan dan menemukan peluang tak terduga. Pekerjaan dan minat seperti ini benar-benar membuat iri. Seorang penguasa kota tua menghela nafas. Ketika dia masih muda, dia juga ingin menjadi seorang musafir di masa lalu, tetapi nanti, setelah menjadi terobsesi dengan memperebutkan wilayah, kemauan ini secara bertahap dihaluskan. Banyak dewa yang hadir mengangguk setuju. Pujian yang luas dari para dewa memberi para pelancong lamunan tak terbatas, dan pengalaman mereka memang patut ditiru. Sampai batas tertentu, pelancong dapat dianggap sebagai cara kultivasi khusus di alam dewa. Tidak semua orang kuat suka memperjuangkan hak, wilayah, dan kepercayaan. Beberapa orang sangat kuat, tetapi mereka suka berkeliaran. Legenda mengatakan bahwa pernah ada seorang kaisar dewa yang tidak mendirikan kuil, tidak memanggil abdi dalam, dan tidak menerima kepercayaan. Dia hanya suka berkeliaran. Tanah tempat dia menginjakkan kaki di alam dewa tidak ada bandingannya, meninggalkan banyak legenda abadi. Orang aneh seperti itu telah membangkitkan pemujaan banyak orang di generasi selanjutnya, dan dianggap oleh para pelancong sebagai totem di hati mereka, menunjukkan cara alternatif agar semua makhluk hidup menjadi lebih kuat. Saat ini, kekuatan Shen Chen dan kelompoknya tidak terlalu menonjol secara umum. Ada begitu banyak pengelana seperti itu di alam dewa, dan mungkin ada puluhan ribu tim yang melewati sepotong kota dewa setiap hari. Secara alami, tidak akan ada orang yang menyelidiki sejarah mereka. Nona cantik, kecantikanmu mengagumkan, tapi penglihatanmu benar-benar tidak bagus. Di bawah isyarat lelaki tua di kuil, Blay tidak punya pilihan selain berdiri untuk menerima tantangan meskipun dia agak enggan, dia tersenyum bercanda dan menatap Meng Yuhan dengan tatapan dingin. Sekalipun itu wanita cantik, tidak bisa dimaafkan jika dia berani tidak menghormati dirinya sendiri di depan umum. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu ingin tetap di atas panggung, tunjukkan beberapa keterampilan nyata. Meng Yuhan mendengus, dan memimpin untuk menyerang. Dalam sekejap mata, ada awan kabut besar yang muncul di sekelilingnya, halus dan berdebu, seperti peri yang diasingkan mengambang di awan dan kabut. Setelah datang ke alam dewa, Meng Chanmo menggabungkan situasinya sendiri, dan atas dasar fondasi aslinya, dia mulai fokus pada menumbuhkan kekuatan ilahi dari saluran air. Selain itu, kekuatan ilahi dari sistem es dan kekuatan ilahi kekuatan sistem angin juga mencoba-coba. Ini jelas sangat cocok untuk fisiknya sendiri, meskipun ia dilahirkan dengan garis keturunan mimpi buruk yang tipis, fisik Meng Yuhan sendiri juga agak dingin, ini tidak bertentangan dengan metode mimpi buruk, tetapi memiliki beberapa efek pelengkap. Ini kekuatan hantu lagi. Wanita ini sangat luar biasa. Dia bisa mengendalikan beberapa atribut kekuatan pada saat yang sama, tapi dia masih bisa melakukan semuanya. Luar biasa. Pantas saja dia berani menantang Blay di atas panggung, Master terkejut, dan dia mengolah semua atribut. Jarang dan umum di alam dewa, tetapi multi-atribut dapat memiliki pencapaian yang baik, daripada sekadar memperindah dan membantu. Pada usia ini, itu sudah sangat mengesankan. Ini adalah karakteristik dari banyak pelancong. Mereka bepergian kemana-mana, dan pengetahuan serta pengetahuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, cara kultivasi seringkali lebih canggih dan matang. Itu benar, tetapi cukup sulit untuk mengembangkan kekuatan ilahi multi-atribut yang kuat pada saat yang sama. Bahkan orang jenius biasa pun tidak dapat melakukannya. Sekarang Blay dalam masalah, tantangan hari ini benar-benar seru. Bahkan banyak orang di meja VIP cukup terkejut dengan penampilan Meng Yuhan. Apa yang mereka kagumi bukanlah kultivasinya. Seorang guru dewa tidak akan pernah berpikir bahwa kata kuat ada hubungannya dengan itu. Mereka menghargainya. Terlebih lagi adalah pencapaian usia dan tahap budidaya yang sama. Ini sangat penting, ini terkait dengan ruang pertumbuhan seseorang di masa depan. Jenis orang yang tiba-tiba mengerahkan kekuatannya di tahap selanjutnya terlalu langka di alam dewa, langka seperti bulu. Little Hierarch Blay benar-benar merasakan tekanan yang kuat, kabut putih muncul di atas ring, dan dia kehilangan kunci pada target. Untuk kedua sisi perang, ini mengerikan. Kehilangan akal sehat lawan berarti mereka sudah dalam posisi pasif dan dapat menimbulkan pukulan yang menghancurkan kapan saja. Penjara gelap. Namun, pemimpin kecil ini juga cukup baik. Di wilayah besar ini, dia sama sekali tidak sia-sia. Dia segera merespons dengan respons yang kuat. Dengan suara rendah, seluruh tubuhnya tertutup hitam. Diselimuti cahaya dan bayangan, dalam cahaya dan bayangan hitam, ada ruang bawah tanah samar yang muncul. Ini adalah skill sihir dari sistem gelap. Pada level utusan, itu sudah sangat menakjubkan. Ini adalah tipe yang paling cemerlang, tidak lebih lemah dari mantra terlarang. Begitu cara ini digunakan,
dia bisa mendapatkan pertahanan tanpa jalan buntu ke segala arah, dan jika dia diserang, dia bisa langsung melakukan serangan balik. Keahlian magis ini pada awalnya adalah teknik untuk mencegah serangan dan pembunuhan, dan itu terutama ditujukan untuk serangan diam-diam cepat dan tiba-tiba dari jenis hantu, luar angkasa, dan ledakan. Saat ini, jelas sangat berguna untuk mengatasi masalah ini. Meng Yuhan yang mengambang di kabut menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Setelah keterampilan magis ditampilkan, benar-benar tidak ada celah untuk dimanfaatkan. Berdasarkan ini saja, Li Guangmo yang sebelumnya disingkirkan oleh gadis itu tidak bisa dibandingkan. Membunuh. Namun, Meng Yuhan masih memiliki tindakan pencegahannya sendiri. Dia minum dengan dingin, dan tiba-tiba keluar dari kabut. Di tangan gioknya, ada kolom air yang berenang, memancarkan udara dingin, tetapi tidak membeku, dan memiliki momentum serangan yang dinetralkan dengan sempurna oleh sistem air dan sistem es. Dan pada saat tembakan, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi lebih dari selusin sosok, yang semuanya persis sama, menyerang target tanpa perbedaan apapun. Hantu. Little Hierarch Blai dengan bercanda tersenyum, penjara gelap tuan mudaku bukanlah dekorasi, dan tembakan tipuanmu sia-sia. Mentransformasikan banyak pantom secara bersamaan memang akan menyebabkan kesalahan dalam penilaian lawan, dan terkadang kesalahan seperti itu sangat fatal. Tetapi hantu seringkali hanya memiliki satu tubuh nyata, dan bayangan lainnya, tidak peduli bagaimana mereka berevolusi, pada akhirnya tidak ada artinya, selama mereka diserang, mereka akan terungkap. Tapi saat ini, dia tidak perlu menyerang sama sekali, dia hanya perlu menunggu hantu itu menyerang. Karena mereka adalah hantu, mereka pasti tidak akan membawa serangan efektif apapun ke penjara gelapnya. Ketika bayangan itu melepaskan serangan efektif menyerang, dia kemudian melakukan serangan balik, dan targetnya pasti dewa. Tapi sayang sekali apa yang dia temui kali ini bukanlah skill ilusi sederhana yang disembunyikan oleh Divine Power. Ledakan. Sosok pertama bergegas, dan serangan nyata terjadi, bukan penutup mata. Tepat waktu. Blai tertawa, meskipun dia sedikit terkejut bahwa si cantik menggunakan tubuh aslinya untuk menyerang di gelombang pertama, tetapi dia tetap melawan. Keajaiban yang kuat dilakukan, memancarkan kekuatan ilahi ganda dari atribut gelap dan es. Itu adalah telapak tangan hitam, keterampilan sihir ini, yang disebut tangan dingin korosif, adalah alat serangan yang sangat kuat di tingkat utusan. Cantik sekali, aku ingin menjadi temanmu setelah aku turun, tapi sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu. Blai mencibir, bahkan di hadapan kecantikan yang didambakannya, dia tidak menahan diri. Meski Blai ini penuh dengan pikiran kotor, dia tidak bodoh, dia sudah menyadari kesulitan lawan ini. Menilai dari situasi barusan, jelas bahwa wanita ini tidak berniat untuk memberinya wajah apapun. Kompetisi ini sangat penting. Orang tua itu sudah mengeluarkan perintah kematian. Dia harus mendapatkan kuota benih untuk berpartisipasi dalam pertempuran. God Valley sebelum dia memenuhi syarat untuk mewarisi bagian situ God City posisi pemimpin. Untuk masa depannya sendiri yang cerah, Blai secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan mereka yang mengenalnya dengan baik harus tahu bahwa wanita yang disukainya di Blai tidak harus pengejaran yang sopan, dan mereka juga dapat diperoleh melalui saluran lain. Ledakan. Dengan satu pukulan, bayangan indah itu hancur. Hal ini membuat pupil mata Blai mengecil. Mungkinkah wanita cantik ini begitu rentan sehingga dia melebih-lebihkannya barusan? Brighton menyesalinya untuk sementara waktu, sayang sekali membunuhnya langsung di atas ring. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, setelah tubuh asli hancur, hantu di sekitarnya tidak menghilang, dan terus mengisi daya. Ini tidak sejalan dengan karakteristik skill ilusi. Apa? Saat berikutnya, bayangan putih lainnya menyerang dengan serangan besar, pakaiannya berkibar, dan Blai, yang wajahnya berubah karena terkejut, buru-buru merespons. Tapi sebelum dia bisa meredakan pukulan itu, segera, semua bayangan lainnya terbunuh, dan semuanya melakukan pembunuhan besar-besaran. Mata Blai menyusut tajam. Saat dia melakukan serangan balik tadi, sudah ada kekurangan di penjara gelapnya. Tiba-tiba menghadapi serangan yang begitu padat, penuh celah. Gerhana. Di bawah tekanan, Blai hanya bisa mengucapkan mantra terlarangnya. Ini adalah mantra terlarang dengan jangkauan serangan tanpa pandang bulu, saat itu dilemparkan, gelombang kegelapan menyapu dirinya dengan dia sebagai intinya. Pada level malaikat, mantra terlarang ini sangat kuat, agak lebih kuat dari Frost Snow yang dilemparkan Li Yuana sebelumnya. Yang pertama berfokus pada kekuatan ledakan, yang termasuk jenis gerakan pembunuh besar yang tiba-tiba menyerang balik lawan dalam situasi yang sulit dan membalikkan situasi pertempuran, sedangkan yang terakhir berfokus pada kontrol. Bang bang bang.
Kekuatan mantra terlarang ini memang mengesankan. Gelombang kegelapan menyebar, seolah-olah kegelapan menelan segalanya. Kemanapun ia lewat, bahkan bayangan yang menyerang pun langsung hancur dan menghilang. Pedang awan dingin. Tetapi pada saat ini, sosok lain datang, tidak lagi hanya serangan sederhana, tetapi juga menggunakan gerakan yang kuat. Di tangan Meng Yuhan, awan dingin dan kabut mengembun, dan pedang tajam muncul dalam sekejap, memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Samar-samar, ada juga fluktuasi kekuatan hukum ganda, hukum sistem air dan hukum sistem es. Mendapatkan kekuatan alam berikutnya terlebih dahulu adalah salah satu tanda mantra terlarang di level utusan. Semua mantra terlarang bisa mempengaruhi kekuatan hukum. Meskipun Shen Chen dan yang lainnya tidak mempraktikkan mantra terlarang dari alam dewa, dengan mengandalkan keunggulan mereka sendiri, mereka juga dapat memanfaatkan kekuatan hukum dalam gerakan mereka. Saat ini, setengah dari mereka memiliki kemampuan ini. Ini adalah diri Meng Yuhan yang sebenarnya. Dao-dao sebelumnya memiliki bayangan kekuatan menyerang, mengganggu ritme lawan, dan momen ini adalah aksi nyata. Sampai batas tertentu, trik yang dia gunakan sekarang juga bisa disebut mantra terlarang. Mantra terlarang awalnya merupakan konsep yang luas. Fakta, di atas, penonton di dalam dan di luar panggung sekarang juga berpikir demikian. Ledakan, pedang tajam yang terkondensasi oleh awan dingin, seperti tenda yang menyilaukan, menembus gelombang kegelapan dan korupsi yang menyapu, dan menusuk Blai. Banyak orang yang hadir tersentak, wanita sombong dan percaya diri ini benar-benar luar biasa. Mantra terlarang yang dia gunakan bisa menembus mantra terlarang tipe gelap murni yang kuat dari Little Hierarch Blai. Keterampilan ilahi di alam dewa juga terbagi dengan jelas, tetapi levelnya lebih tinggi. Ada 15 tingkat keterampilan ilahi. Biasanya, orang-orang di tingkat utusan ilahi hanya dapat menggunakan keterampilan ilahi tingkat pertama dan kedua. Di tahap dewa, 1 hingga 4 level dapat digunakan. Pada tingkat umum, seseorang dapat menggunakan keterampilan ilahi dalam tingkat 6. Dan pembangkit tenaga listrik di level Master Dewa dapat menggunakan keterampilan sihir dalam level ke-8. Adapun mantra terlarang, tegasnya, itu adalah keterampilan magis khusus, dan juga memiliki level yang berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mantra terlarang tingkat pertama sama kuatnya dengan keterampilan magis tingkat ketiga, dan tingkat kedua, mantra terlarang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan keterampilan ilahi tingkat keempat. Justru karena transendensi yang melintasi alam inilah yang dijuluki kutukan terlarang tanpa alasan. Sebagian besar jenius di tingkat utusan hanya dapat menggunakan mantra terlarang tingkat pertama. Gerhana gelap yang digunakan oleh Blai juga merupakan mantra terlarang tingkat pertama, tetapi ini adalah yang terbaik di antara mantra terlarang tingkat pertama, termasuk yang teratas. Mantra terlarang tingkat cakupan mantra, ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Tapi saat ini, wanita cantik yang menantangnya ini bahkan lebih menakjubkan, menusuk dengan pedang awan dingin, bahkan mematahkan kutukan erosi gelap yang terlarang. Pada saat ini, bahkan banyak pemenang, termasuk Sui Biting, Jing Feng dan lainnya, semuanya menatap konfrontasi di atas panggung dengan sungguh-sungguh. Wanita glamor berbaju putih ini jelas lebih kuat dari gadis lembut sebelumnya, sebaliknya, kecantikan dingin yang terlihat seperti Dewi Es barusan. Blai di medan perang juga merasakan merinding di hatinya, kali ini ketika bertemu dengan karakter tersebut, kekuatan bertarung wanita ini sangat menakutkan. Perisai serangan balik. Sambil menggertakkan giginya, Blai menembak lagi. Perisai seperti mulut iblis terkondensasi di tangannya dan memblokirnya. Kutukan terlarang tingkat atas lainnya. Banyak orang kagum, pemimpin kecil gereja kegelapan cabang situs Sencheng akhirnya menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan mantra terlarang sejak dia berpartisipasi dalam kompetisi, dan dia merapalkan 2 mantra terlarang tingkat pertama yang kuat berturut-turut. Perisai itu tidak sederhana, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk serangan balik yang sengit. Ledakan. Ketika pedang awan dingin mengenai perisai, Meng Yuhan segera merasakan kekuatan mantra terlarang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ilahinya sedang ditelan dengan gila-gilaan oleh perisai. Pada saat yang sama, ada juga fluktuasi yang mengerikan dari hukum sistem gelap, yang kembali menyerangnya dengan parah. Berbagai keterampilan alam dewa tidak boleh diremehkan. Cantik, cukup bagus kamu bisa mendorongku ke titik ini. Ayo mengaku kalah dan pilih lawan yang cocok besok. Dengan kekuatanmu, tidak sulit mendapatkan tempat. Blai mencibir penuh kemenangan. Backclass Shield awalnya adalah kartu trufnya, yang disiapkan khusus untuk lawan seperti Sui Biting dan Jing Feng, tapi barusan, dia harus dipaksa untuk menggunakannya. Keindahan yang menakjubkan ini sangat kuat, poin ini, bahkan dia tidak bisa menyangkalnya.
Orang-orang yang hadir mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata semacam ini. Wanita berbaju putih ini jelas lebih baik dari Leng Ya. Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan ini, dia pasti akan kembali. Besok dan lusa, ada masih 2 pertandingan, dan masih ada peluang. Huff, ide yang sangat bagus. Meng Yuhan mendengus, tentu saja dia tidak akan mengaku kalah, dan tiba-tiba menyapu udara dengan tangan gioknya yang lain. Wow, suara gemericik air menyebar, dan samar-samar bergema dengan suara nyanyian naga. Seekor naga air muncul dari tangan gioknya, dan segera berenang mengelilingi tubuhnya. Ini adalah teknik harta karun yang kuat dari Istana Naga. Secara alami, itu diajarkan kepadanya oleh Nyonya Naga. Namun, setelah teknik harta karun ini datang ke alam dewa, itu diperbaiki oleh gadis naga itu sendiri. Itu menyatu dengan hukum alam dewa dan menjadi bentuk lain. Faktanya, saat ini, masing-masing Shen Chen dan yang lainnya sedang mengubah keterampilan magis dan kekuatan supernatural mereka sendiri sesuai dengan kondisi setempat, dan menggabungkan hal-hal itu dengan hukum alam dewa. Ini dipaksakan pada awalnya, tetapi kemudian semua orang menemukan bahwa ini tidak mempermalukan dan merusak cara asli mereka, sampai batas tertentu, menjadi lebih kuat, fondasi asli tidak hilang, dan juga memasukkan hukum dan prinsip alam dewa, kekuatan atribut. Alam dewa dapat dianggap sebagai pesawat dengan urutan tertinggi. Secara alami, hal-hal di sini lebih lemah dari pesawat lain tanpa alasan. Bahkan jika mereka tidak dipaksa, setelah mengenal hal-hal di alam dewa, Chen Chen dan yang lainnya akan membuat langkah seperti ini, penyesuaian semacam ini, karena bermanfaat, mengapa tidak melakukannya? Naga dingin air berenang yang digunakan Meng Yuhan saat ini adalah metode ampuh yang ditingkatkan oleh gadis naga yang dikombinasikan dengan hukum air dan es di alam dewa. Peningkatan ini sangat berhasil, dan kekuatan gaib setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka yang cocok untuk berlatih kemudian mendapatkan metode yang luar biasa ini. Naga yang bersinar berenang di tubuh Meng Yuhan, membuat kecantikan yang dijanjikannya, seperti Dewi Naga yang berdiri di sana, kekuatan serangan balik yang meletus dari perisai serangan balik dihilangkan dalam sekejap. Apa, mungkinkah itu keterampilan ilahi dari klan naga? Setelah melihat pemandangan ini melalui kabut, banyak orang di tempat kejadian cukup terkejut, bahkan sosok besar di kursi VIP pun menjadi serius. Ayah Blai sedikit menggerakkan sudut mulutnya. Keterampilan magis klan naga tidak pernah diturunkan ke dunia luar, yang membuatnya bertanya-tanya sejenak apakah wanita ini mungkin ada hubungannya dengan klan naga. Jika ini masalahnya, maka bocah ini, Blai, benar-benar dalam masalah. Klan naga selalu menonjol dan mendominasi. Jika mereka ingin menargetkan seseorang, tidak peduli di wilayah mana orang itu berada, mereka tidak akan mengambilnya, peduli padanya mereka masih akan mengirim orang kuat untuk membuat masalah. Di masa lalu, begitu klan naga melakukan tindakan seperti itu, bahkan raja dari satu sisi kerajaan ilahi akan menutup mata dan menutup satu mata setelah mengetahuinya, dan tidak akan terlalu peduli dengan pihak lain yang memasuki wilayah mereka. Bukannya Anda tidak peduli, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa. Dari pengalaman sebelumnya, jika Anda mengirim orang yang kuat untuk menghentikannya, klan naga akan segera menemukan orang yang lebih kuat, dan itu akan ditingkatkan tanpa batas waktu. Besar konflik besar-besaran klan naga telah membentuk ideologi bahwa klan naga bisa berjalan menyamping kemana-mana. Ini juga menunjukkan kekuatan klan naga di alam dewa. Jadi begitu sesuatu yang berhubungan dengannya muncul di luar, itu akan membangkitkan saraf sensitif banyak orang, dan mereka semua sangat ketakutan. Ini sedikit seperti keterampilan ilahi dari klan naga, tetapi juga memiliki fluktuasi yang kuat dari kekuatan ilahi es dan air. Mantra terlarang ini sangat menakjubkan. Itu bisa disebut sempurna pada tingkat utusan ilahi. Bahkan jika itu adalah digunakan oleh seseorang pada tingkat master ilahi, itu akan memiliki efek yang luar biasa. Tuan Besar Situ menatapnya sejenak, mengagumi lagi dan lagi, dalam pertempuran antara yang kuat, seseorang tidak harus menggunakan keterampilan ekstrimnya sendiri untuk bersinar. Nyatanya, di sebagian besar ronde konfrontasi antara yang kuat, mereka juga bertarung sengit dengan skill yang jauh di bawah level batas mereka sendiri. Selain itu, keterampilan magis yang dapat dinilai semuanya luar biasa, semakin kuat seseorang menggunakannya, semakin menakutkan kekuatannya. Bahkan Lord Situ merasa bahwa mantra terlarang yang diucapkan Meng Yuhan sangat aneh, tetapi sangat halus, dan di tangan dewa-dewa, itu akan cukup mampu. Ini mengejutkan banyak dewa yang hadir, dan mereka sedikit cemburu. Mantra terlarang tingkat berapa itu? Bukankah itu mantra terlarang tingkat kedua? Seharusnya tidak begitu, kebanyakan dari mereka adalah mantra terlarang tingkat pertama yang langka,
dan sangat jarang orang di tingkat utusan dapat merapalkan mantra terlarang tingkat kedua. Seorang penguasa kota tua menggelengkan kepalanya. Mendengarkan diskusi orang-orang dari semua lapisan masyarakat, Shen Chen dan yang lainnya di bawah panggung menunjukkan senyum puas di wajah mereka. Peningkatan semacam ini tampaknya sangat berarti. Shen Chen sendiri telah meningkatkan banyak metode sekarang, tetapi dia memiliki begitu banyak metode. Dalam tim, dia hanyalah gado-gado, mencakup hampir setiap aspek. Oleh karena itu, tidak masalah dalam semalam untuk meningkatkan semua gerakannya, bahkan di antara mereka yang paling baik belum setengahnya, dan hampir semuanya masih belajar. Yuhan telah mempelajari trik-trik istana ini dengan sangat baik. Melihat Meng Yuhan memamerkan kekuatannya di atas panggung, Long Nu juga cukup bangga. Di antara kekuatan supernatural dan teknik magis yang telah dia tingkatkan sejauh ini, naga dingin perenang air ini adalah salah satu yang paling sukses. Padahal, kekuatan hasil perbaikan semacam ini juga terkait erat dengan pencapaian dan daya tahan orang yang memperbaikinya. Dengan kemampuan kelompok orang ini, dalam banyak kasus, kekuatannya akan meningkat tanpa berkurang, tetapi untuk seberapa besar peningkatannya, ada perbedaan besar. Sebagai contoh, Swimming Cold Dragon ini awalnya adalah kekuatan supernatural yang kuat dari klan Naga Es, tetapi setelah peningkatan, kekuatannya setidaknya 2 kali lipat dari aslinya. Itu cukup sukses. Di medan perang di atas panggung, Little Hierarch Blaze secara alami merasakan tekanan yang luar biasa, perisai serangan baliknya kehilangan efeknya di hadapan naga air yang terus berenang. Selain itu, setelah naga air muncul, kekuatan kutukan kegelapan terlarang juga memudar dengan cepat, dan benda itu sepertinya menghilangkan kekuatan kutukan kegelapan terlarang. Dia jelas jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif dalam sekejap. Huff. Jangan coba-coba mengalahkanku. Menghadapi tekanan seperti itu, Blay yang sudah lama dicari di situ God City jelas sedikit kesal. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan kemampuannya lagi. Larangan rahasia. Dia berteriak, dan tiba-tiba ada fluktuasi aneh yang memancar dari seluruh tubuhnya, dan segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat kembali ke keheningan. Apa? Kali ini, wajah para pemenang pun berubah drastis, dan mereka semua tersentak. Sue menggigit, Jing Feng dan yang lainnya juga memiliki mata yang menakjubkan, orang ini sebenarnya bisa merapalkan 3 mantra terlarang. Di alam dewa, terlepas dari kemampuan lain, evaluasi kekuatan seseorang terutama bergantung pada kekuatan-kekuatan ilahi dan kekuatan keterampilan ilahi. Di antara keduanya, yang terakhir lebih penting pada tingkat kultivasi yang sama. Keterampilan ilahi yang kuat seringkali dapat sepenuhnya menekan lawan, dan untuk dianggap sebagai jenius di wilayah yang luas, ambang minimumnya adalah untuk dapat merapalkan mantra terlarang pada tingkat kultivasi saat ini. Dan untuk mengevaluasi kesenjangan antara para jenius, kecepatan pelepasan mantra terlarang, dan jumlah mantra terlarang yang dapat dilepaskan adalah indikator yang sangat penting. Di level utusan, bisa merapal mantra terlarang cukup bagus di wilayah yang luas, dan bisa disebut jenius di level wilayah yang luas. Melemparkan 2 mantra terlarang adalah tanda kejeniusan yang luar biasa. Banyak pemenang di tempat kejadian memiliki kemampuan ini. Mereka adalah yang terbaik dari generasi muda di wilayah Tubarat. Tapi yang menakjubkan adalah pemimpin kecil Blay ini merapalkan 3 mantra terlarang secara berurutan, yang sungguh menakjubkan. Selain itu, larangan rahasia hampir tidak ada bandingannya di antara kutukan terlarang tingkat pertama dari sistem gelap, dan dalam beberapa hal, itu sudah dekat dengan kutukan terlarang tingkat kedua dari sistem gelap. Ini lebih kuat daripada kebanyakan keterampilan magis tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa, itu mungkin tidak dapat menggunakannya. Namun, semua orang juga memperhatikan bahwa setelah merapalkan 3 mantra terlarang yang kuat berturut-turut, wajah Blay sudah sedikit pucat. Itu jelas sedikit kelebihan. Menakutkan untuk memikirkannya. Dari 3 mantra terlarang yang dikuasai orang ini, 2 adalah yang terbaik dan 1 yang unggul. Latar belakang gereja yang gelap benar-benar menakutkan, kata seorang pemenang dengan sedikit rambut. Siapa yang memberitahumu bahwa orang ini hanya bisa mengetahui 3 mantra terlarang? Nyatanya, orang ini telah menguasai 5 mantra terlarang. Hanya saja dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan semuanya dalam pertempuran, kata Sue Biting dengan melengkungkan bibirnya. Pria itu tahu segalanya, meskipun pria itu menyebalkan, kekuatannya memang luar biasa. Pernahkah kamu mendengar, Tuan muda ini tidak terkalahkan, cantik, kamu harus mundur. Kata-kata Sue Biting membuat Blay yang berwajah pucat sedikit bangga, dan wajahnya sedikit terdistorsi, terlihat jelas bahwa pertempuran itu sangat sulit, dan dia tidak mengharapkannya. Itu benar, kamu harus mundur. Sudut mulut Meng Yuhan berkedut, dan tiba-tiba,
naga air di sekelilingnya tiba-tiba mengangkat awan kabut air, dan udara dingin menerobos larangan gelap, dan pada saat yang sama sepenuhnya menghapus efek magis dari gerhana gelap. Apa? Kelopak mata Blay berkedut keras, dan larangan tersembunyi yang hampir tak terkalahkan dalam mantra terlarang tingkat pertama benar-benar telah dipatahkan. Ini adalah mantra terkuat kedua dari 5 mantra terlarang yang dia kuasai, dan ada juga mantra terlarang tingkat kedua, tetapi dia sangat enggan menggunakan metode itu, dan dia hanya bisa menggunakan yang itu di seluruh pertempuran, gerhana gelap, dan kemudian menggunakan perisai serangan balik, bahkan larangan gelap ini hampir tidak mungkin, dan mantra terlarang tingkat kedua bahkan lebih tidak mungkin untuk dilemparkan. Blay tiba-tiba merasa menyesal, jika dia tahu ini, dia seharusnya menggunakan mantra terlarang tingkat 2 segera setelah dia bermain. Bermain dengan naga dan mutiara. Meng Yuhan mengabaikan itu sama sekali, dan setelah membersihkan batasan ganda di sekujur tubuhnya, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan naga air, membawa awan es besar, meledak ke arah perisai serangan balik. Pada saat yang sama, pedang awan dingin di tangannya tiba-tiba menusuk. Engah! Saat perisai serangan balik ditembus oleh naga air, pedang awan dingin dengan mudah menembus bahu Blay, dan akibatnya menyapu dia dari panggung. Hasilnya diputuskan dalam sekejap. Meng Yuhan jelas tidak hanya ingin mengalahkan lawan, dia sengaja menahan diri, hanya menunggu pukulan ini, untuk menunjukkan warna pada pria itu. Penonton di antara penonton, serta orang-orang di kota Tuhan dan di seluruh wilayah yang menyaksikan pertempuran melalui cahaya dan bayangan, semuanya tersentak. Putra pemimpin tahta suci kegelapan cabang situ Senceng yang tak tertandingi secara tak terduga dikalahkan oleh seorang musafir yang lewat di sini, dan bahkan terluka dan berdarah. Berani, di kursi VIP, pemimpin cabang tahta suci kegelapan dari wilayah yang luas ini, yaitu, Ayah Blay, Yuen, sangat marah dan menentang kejahatan tersebut. Jelas, dia tidak bisa menerima hasil ini, anak itu telah dilatih dengan hati-hati begitu lama, dan dia menonjol di antara rekan-rekannya di wilayah besar, namun dia dikalahkan. Yang mulia, apa maksudmu? Seorang tetua kuil situ mengerutkan kening tidak puas. Sekarang ini adalah kompetisi, bukan pertarungan pribadi, dan tidak ada yang bisa melanggar aturan. Wanita itu dengan sengaja memukul keras untuk membunuh putraku, bukankah itu dianggap perilaku buruk? Hierarkion menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa tidak ada gunanya marah sekarang, dia menggertakkan giginya, dan ingin melakukan sabotase untuk Meng Yuhan kejahatan aturan. Menurut peraturan, jika aturan dilanggar, yang ringan akan langsung didiskualifikasi, yang serius akan dihukum oleh kuil, dan jika lebih serius akan langsung dihukum oleh utusan perang kuno. Hierarkion tidak mengharapkan kuil untuk menghukum kupu-kupu malam kecil itu, dia hanya membutuhkan kuil untuk membatalkan kuota pihak lain, sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan secara pribadi. Malen, ada apa? Secara alami, para tetua kuil tidak mau mendengarkan kata-katanya yang sepihak, dan mengalihkan pandangan mereka ke juri kompetisi di atas panggung. Wanita ini memang melukai Tuan Blay. Hakim Maren berkata dengan serius, tetapi sebelum Shen Chen dan Meng Chanmo menjadi bersemangat, dia menambahkan tetapi tindakan semacam ini, yang termasuk dalam kategori kecelakaan yang masuk akal dan tidak melanggar aturan apapun, ketentuan. Kata-kata ini langsung mengubah wajah Yuen menjadi pucat, kuil situ tampaknya sedikit kejam dalam hal ini, dan tidak memberinya, gereja gelap, wajah apapun. Pada saat ini, juri di atas panggung, Mulun, memanggil bola cahaya besar sesuai aturan, dan memperlambat apa yang baru saja terjadi. Dapat dilihat dari cahaya dan bayangan bahwa 2 putaran Meng Yuhan menjumlahkan semua tembakan pada saat yang sama, dan perisai serangan balik akan dipatahkan terlebih dahulu, yang hanya dapat dikatakan sebagai kecelakaan, dan bahkan jika dia benar-benar menggunakan kekuatan, di luar toleransi lawan, itu masih dianggap meleset, dan tidak ada kecurigaan melukai, atau membunuh lawan setelah penurunannya. Semua ini sudah jelas. Apakah Hierarkion ragu? Tetua kuil mengangguk puas, dan menatap Hierarkion sambil tersenyum. Dengan fakta-fakta untuk bersaksi, mereka secara alami dapat menegakkan hukum tanpa memihak. Selain itu, pada tahap pra-pertempuran Sengu, perilaku apapun yang melanggar pra-aturan adalah hal yang tabu, dan akan diintervensi atau bahkan dihukum berat oleh utusan perang kuno. Belum lagi kuil situ tidak takut berkonflik dengan cabang gereja gelap di sini, bahkan jika gereja gelap ingin membalas, mereka, sebagai salah satu tempat resmi untuk pendahuluan, dapat mengajukan banding ke utusan perang kuno melalui cara. Keberadaan itu termasuk tabu kuno alam dewa, dan bahkan raja kerajaan dewa tidak mau menyinggung, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tentu saja, dalam hal ini, kuil situ tidak memberikan wajah ke kubu tahta suci kegelapan. Lagi pula,
Mereka adalah tuan rumah kompetisi. Jika mereka takut mendapat masalah, atau gunakan ini untuk mendekati pemimpin Yon, aksi barusan, hukuman yang berbeda juga bisa dilakukan. Mengenai cara kuil situ menanganinya, hierark Yon tidak punya pilihan selain marah. Benteng di bawah komandonya pasti tidak mampu bersaing dengan kuil situ. Apalagi, bahkan jika hal semacam ini dilaporkan, petinggi tidak akan membantu mengintervensi. Karena kuil itu adil dan ketat, pemimpin buku ini tidak mengatakan apa-apa. Wanita muda ini sangat luar biasa. Saya harap dia bisa mendapatkan kehormatan yang baik untuk kuil. Jangan mengecewakan orang. Yuen mendengus marah dan melangkah pergi. Jelas, dia mengolok-olok tujuan kuil situ yang adil. Alasan mengapa bait suci begitu ketat dan tidak pilih kasih bukanlah karena mereka benar-benar saleh, tetapi bakat dengan potensi, layak untuk dipertahankan. Padahal, kuota eksternal semacam ini, siapapun yang mendapatkannya, tidak ada bedanya dengan candi dan tidak akan mempengaruhi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, karena kita harus memilih, tentu saja kita harus memilih orang-orang hebat untuk mengikuti kompetisi benih. Jika kita berhasil, kita bisa mendapatkan hadiah yang bagus untuk candi. Jika Anda tampil baik dalam kompetisi dan mendapatkan jumlah tertentu, tempat, maka candi akan diperoleh. Dengan latar belakang seperti itu, di alam dewa, kuil di hampir setiap tempat dipilih dengan cara ini secara adil, tetapi tingkat keadilan berbeda. Oke, ini adalah akhir dari tantangan hari ini. 7 orang, Leng Ya, Huang Gang, Meng Chanyai, Jiang Ze, Hei Ji, Gulan, dan Meng Yuhan, telah mengalahkan lawan mereka dan menggantikan pemenang aslinya. Mereka akan berpartisipasi di semi-final besok. Melihat tidak ada seorang pun di atas panggung, juri berbicara dengan serius dan mengakhiri kompetisi hari ini. Setelah itu, seorang pelayan kuil datang sambil tersenyum dan ingin membawa Shen Chen dan yang lainnya untuk tinggal di rumah pos eksklusif. Ada tempat yang dilindungi kuil, selama kamu belum tersingkir, kamu bisa tinggal di sana. Tapi kami punya banyak teman. Meng Chanmo menatap lelaki tua itu dengan susah payah, jumlahnya cukup banyak. Tidak masalah, rumah pos sudah dikosongkan. Dalam 300 orang, Anda bisa membawa keluarga dan teman Anda untuk tinggal. Tentu saja, Anda harus menanggung sendiri biayanya. Pria tua itu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, kuil juga mempertimbangkan aspek ini. Shen Chen bodoh, ini sangat manusiawi. Malam itu, Shen Chen dan rombongannya meninggalkan penginapan sebelumnya dan pindah ke penginapan yang diatur oleh kuil situ. Begitu mereka melangkah ke tempat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa aura kuat dalam kegelapan yang menutupi rumah pos, mungkin mereka adalah sesepuh kuil. Shen Chen dan yang lainnya membayar biaya mereka sendiri dan diatur ke tempat yang sangat sepi di rumah pos. Di malam hari, sesepuh ketujuh akan mengadakan perjamuan. Anda juga dapat datang untuk hadir. Seorang diaken dari kuil datang untuk mengumumkan. Perjamuan semacam ini diadakan setiap malam, dan peserta utamanya adalah para pemenang saat ini. Tentu saja, kuil itu tidak memiliki niat apapun, itu hanya semarak, dan mereka semua adalah pesaing di arena berikutnya, jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk berkenalan satu sama lain melalui ini. Benar saja, setelah perjamuan dimulai, aula perjamuan besar di rumah pos menjadi megah dan terang benderang, dan segala jenis makanan lezat dan anggur terus disajikan. Tapi suasana di ruang perjamuan selalu sedikit aneh, dan bahkan ada bau mesiu yang samar. Penatua ketujuh dari kuil situ melihat ini, tetapi mengabaikannya, tampaknya menganggap itu normal. Tidak semua Shen Chen dan kelompoknya datang, kebanyakan dari mereka tinggal di loteng, tidak ingin menarik perhatian. Shen Chen, Feng Yue, Long Nu, Kun Yao, Bi Hua dan lainnya mengikuti Meng Yuhan dan yang lainnya. Ayo bergabung kesenangan. Seperti yang diharapkan, kedatangan Guqin disambut dengan antusias oleh banyak orang, banyak pahlawan muda di wilayah besar datang untuk mengobrol dan melihat kecantikan Sang Dewi. Meskipun mereka adalah pesaing, hal ini tidak menghalangi orang-orang di wilayah yang luas ini untuk lebih memilih Guqin. Melihat keindahan yang dingin ini, banyak orang akan mengira kuil Dewi Frostfall telah turun. Meng Yuhan juga telah menarik perhatian banyak orang. Dia mengejutkan seluruh kota dengan mengalahkan hierark Blai kecil sebelumnya, dan sekarang 100 pemenang yang tersisa semuanya mencantumkan dia sebagai lawan yang sangat sulit. Saya ingin mencari tahu kebenarannya. Semua orang datang dari jauh, aku tidak tahu dari mana asalnya. Tuan kota muda Jing Feng dengan kualifikasi luar biasa datang sambil tersenyum dan bertanya tentang kampung halaman Shen Chen dan kelompoknya. Orang ini cukup eye-catching dalam kompetisi ini. Tidak sedikit orang yang juga memiliki putra penguasa kota dewa,
tetapi Jing Feng ini sangat istimewa. Dia telah ditetapkan sebagai penerus penguasa kota. Kota dewa di usia muda. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini sangat mampu. Faktanya, dalam kompetisi hari ini memang demikian. Banyak orang di kota dewa situ menganggapnya sebagai salah satu orang yang paling mungkin lolos keunggulan dari pertempuran kuno. Kami berasal dari alam dewa bulan salju, latar belakang keluarga kami tidak layak disebutkan, dan sebagian besar leluhur kami bukan penduduk asli negeri salju. Shen Chen membual bahwa di alam dewa, mereka membutuhkan identitas, dan identitas ini telah dipikirkan, dan semua orang telah melakukan pekerjaan rumah yang cukup untuk ini. Alam dewa bulan salju. Orang-orang di sekitar semua terkejut ketika mendengar kata-kata itu, ternyata rombongan pengembara yang luar biasa ini berasal dari Snow Country, sebuah daerah dengan tanah yang subur dan persaingan yang paling brutal dan sengit. Alam dewa Suiwei dianggap sebagai tempat mendulang emas di negara salju. Ia memiliki tambang dewa terkaya di seluruh negara salju, dan berdekatan dengan hutan badai salju terbesar. Selain itu, akan ada benda luar angkasa padat yang sering jatuh. Konflik kepentingan yang paling serius. Tidak ada penguasa domain yang hebat di sana, tetapi setiap penguasa kota di kota dewa yang luas setidaknya sebanding dengan penguasa yang hebat. Ada banyak kuil di sana, dan orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar. Bahkan Raja Negeri Salju tidak dapat memberikan banyak pengaruh. Ketika datang ke alam dewa Suiwei, semua orang tahu tentang itu. Shen Chen dan yang lainnya memakai identitas yang begitu berat, yang jelas sedikit lebih meyakinkan secara kasat mata. Di bawah lingkungan seperti itu, jika para jenius dari domain dewa lain pergi, mereka akan redup dalam sekejap, dan orang-orang yang keluar dari domain dewa Suiwei hanya dapat dianggap luar biasa secara lokal, jadi mereka pasti jenius yang sangat luar biasa di luar. Ternyata kalian semua berasal dari negeri legendaris itu, dan sudah lama mengaguminya. Tuan muda kota Jing Feng terkejut, dan tersenyum ringan. Tentu saja, apa yang dikatakan Shen Chen dan yang lainnya tidak mungkin untuk memverifikasi keasliannya. Wilayah Suiwei God Realm 10 kali lebih besar dari Moluo Great God Realm. Ada triliunan orang di sana, dan terbatas pada pinggiran kehidupan. Saudaraku, sama-sama, keluarga kami ada di daerah setempat, tapi itu hanya pasir yang tidak mencolok. Shen Chen berkata dengan rendah hati, kekuatan alam dewa Suiwei sebanyak rambut sapi. Orang-orang di domain pada dasarnya tidak memiliki cara untuk memverifikasinya. Segera, beberapa pemenang yang tidak bersahabat datang, seolah-olah mereka ada di sini untuk menyebarkan berita tentang keluarga Li Yuana dan pemimpin Yon. Kedua kekuatan ini cukup mempesona di situ God City, dan tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Tetapi hari ini, Shen Chen dan yang lainnya tidak memainkan kartu mereka menurut akal sehat, dan mengeluarkan kontestan penting dari kedua kekuatan ini dari ring, sampai batas tertentu, mereka tidak memberikan muka kepada kedua kekuatan tersebut. Dengan sekte tahta suci kegelapan dan pengaruh keluarga Li Yuana di kota dewa situ, pemenang saat ini tentu saja memiliki banyak orang yang ingin menyanjung mereka. Orang-orang ini diinstruksikan oleh dua kekuatan untuk datang dan memberikan pukulan kepada Shen Chen dan yang lainnya. Selain itu, pria Dewa Guru Wen Feng juga sangat kesal sekarang. Wen Cheng disapu oleh Leng Ya sebelumnya, tetapi Dewa Guru Wen Feng masih memiliki dua putra, yang masih termasuk pemenang, dan sekarang sedang mencari masalah dengan Leng Ya. Pesta makan malam semacam ini jelas tidak mungkin diakhiri dengan aman, dengan para tetua kuil, konflik tidak mungkin terjadi, tetapi pertengkaran satu sama lain dan saling mengancam tidak bisa dihindari. Kalian semua meninggalkan kampung halaman dan pergi keluar, kalian harus melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi, dan bersikap sopan kepada pejabat setempat. Seorang wanita cantik dengan dagu lancip memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Wanita ini adalah sepupu Li Yuana, dan dia juga seorang jenius yang luar biasa dari keluarga itu. Sekarang Li Yuana hampir gila, tolong minta sepupunya Linda untuk datang ke orang-orang ini untuk melampiaskan amarahnya. Penampilan Anda di sore hari memang eye-catching, tapi hanya eye-catching di level utusan. Anda harus tahu bahwa meskipun mendapatkan kuota yang disarankan, Anda tetap harus meninggalkan situ God City. Perjalanannya terlalu lama. Jika pusat perhatian terlalu kuat, kecelakaan mudah terjadi. Seorang pria berpakaian hitam bahkan membuat sindiran, dan tidak ada kekurangan ancaman dalam kata-katanya. Orang ini juga berasal dari sekte Dark Holy Situ God City. Dia adalah jemaat muda di wilayah yang luas ini. Ayahnya adalah seorang tetua yang sangat dihormati di sekte tersebut. Dia juga utusan dari sekte utama di wilayah yang luas ini. Salah satu dari dua identitas. Orang lain secara alami adalah wakil pemimpin, yaitu Ayah Blai, Ewan. Kepala sekolah mengacu pada kuil tertinggi dari gereja gelap, kuil gelap,
raksasa di dunia dewa, dengan sejumlah besar utusan gelap di bawah komandonya. Meskipun jumlahnya banyak, tingkat identitas ini masih sangat dihormati di tahta suci kegelapan. Tidak ada lebih dari 500 utusan gelap di seluruh domain dewa besar Moluo, dan hanya ada 2 di wilayah besar situ. Biasanya mereka yang bisa mendapatkan kehormatan utusan gelap bisa menjadi benteng gereja gelap di berbagai tempat. VIP. Pemuda ini jelas di sini untuk berbicara atas nama hierark Blai kecil dan ayahnya. Saat ini, Shen Chen dan yang lainnya dapat memperoleh berkah dari kuil Tu Barat di kota Dewa Tu Barat, tetapi ini hanya sementara, jika mereka untuk bisa mendapatkan kuota rekomendasi akhir, lagi pula mereka harus pergi ke Moluo Great God City untuk memperebutkan kuota seat alternatif dan kuota seat final. Dan begitu mereka meninggalkan kota Dewa Tu Barat, mereka akan hidup dan mati dengan damai, jika mereka menyinggung tahta suci kegelapan, tidak akan ada akhir yang baik. Ancaman terang-terangan seperti itu bahkan membuat para tetua kuil tidak jauh dari situ mengerutkan kening. Tapi tetua itu tidak banyak bicara, dia tidak menyerah pada hierarkion, tapi apa yang dia katakan sekarang tidak masuk akal. Setelah mendapatkan kuota rekomendasi, bagaimanapun juga jalan selanjutnya harus dilalui sendiri. Tidak mungkin kuil mengawal orang-orang itu sepanjang waktu. Sekarang adalah hal yang baik untuk memberitahu mereka bahwa situasi mereka tidak baik. Adapun kemana harus pergi, tentu saja terserah orang-orang ini untuk memutuskan sendiri. Banyak pemenang di sekitar memandangi belas kasihan, beberapa merasa senang, dan beberapa memandang dengan dingin, berpikir bahwa Chen Chen dan yang lainnya telah memintanya. Terima kasih atas pengingatnya. Saya harap di pertandingan berikutnya, terutama di final, Blai dan Liyuana tidak akan membuat kita sial lagi, jika tidak keduanya akan kehilangan kesempatan untuk pergi ke kota Moluo. Meng Yuhan berbicara dengan dingin, mereka secara alami tidak akan mengambil hati ancaman ini, dan saat ini, mereka juga tidak akan menunjukkan kelemahan. Ini membuat tetua ketujuh dari kuil situ sedikit terkejut dan sedikit menghargai baru saja, jika orang-orang ini menyerah pada 2 kekuatan, dia akan sedikit kecewa. Di jalan yang kuat, jika Anda mundur saat menghadapi kesulitan, Anda ditakdirkan untuk tidak mencapai pencapaian besar. Namun, tetua ketujuh juga penasaran, dari mana orang-orang ini mendapatkan kepercayaan diri untuk membalas tanpa ampun, dan pertandingan berikutnya akan menjadi pertandingan yang bagus untuk ditonton. Itu benar. Beberapa orang merasa benar sendiri dan merasa bahwa segala sesuatu harus berputar di sekelilingnya. Mereka tidak tahu bahwa jika mereka ingin dipilih di belakang Jing, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam pertempuran di Dewa Kuno, mereka masih merendahkan diri di depan orang-orang yang sangat kuat itu. Nona Sue menggigit datang, dengan senyum main-main di sudut mulutnya, dia juga mengagumi pernyataan Meng Yuhan barusan. Di kota Dewa Situ ini, tidak banyak orang yang berani menantang kedua kekuatan itu. Ngomong-ngomong, Nona Sue juga anggota Situ Sencheng. Mungkinkah dia bersedia melihat kuota wilayah besar kita diambil oleh orang luar? Pernyataan Sue Biting membuat Linda sangat tidak puas, dan dia mencibir di sudut mulutnya. Wanita ini sangat licik, dia jelas ingin menggunakan ini untuk membuat pemenang lainnya mengalahkan Sue Biting dan bersama-sama menargetkan Meng Yuhan dan yang lainnya. Kata-kata Nona Linda sangat tidak bergizi. Seleksi awal untuk pertempuran Dewa Kuno terbuka. Bahkan jika kamu pergi ke wilayah lain untuk mendapatkan tempat, mereka tidak akan menolakmu. Sue menggigit memandang wanita ini dengan jijik, tidak mau kalah, dan berkata dengan sinis jika saya ingat dengan benar, keluarga Nona Linda pindah ke kota Dewa Situ lebih dari 50 tahun yang lalu. Ayolah, Nona Linda, haruskah Anda bersaing untuk mendapatkan tempat itu di klan Suefeng bukannya datang ke sini untuk mengambil kesempatan yang tidak saya miliki? Kamu, Linda menatap dengan marah, wanita ini selalu menentangnya di hari kerja, dan mulutnya sangat beracun di depannya. Apakah saya salah? Sue Biting berkata sambil tersenyum sebagai bangsawan besar negeri salju, klan Suefeng memiliki kuota internal untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran para dewa kuno. Jika Nona Linda mampu, dia tidak akan melakukannya, tidak perlu datang ke sini untuk bermain-main dengan kami sama sekali. Mendengus, Linda menggigit giginya dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, pelacur ini fasih, dan setiap kali dia bertengkar satu sama lain, dia akan dirugikan. Setelah wanita itu pergi, pria berbaju hitam dan yang lainnya juga bubar. Mereka sudah menyampaikan kata-kata mereka. Karena orang-orang ini tidak tahu bagaimana menyanjung mereka, mereka hanya bisa menunjukkan kebenaran kepada mereka. Teman-temanku, hati-hati di jalan, orang-orang itu tidak akan berbicara begitu saja. Sue Biting menatap matanya dan mengingatkan mereka dengan serius. Sebagai pengembara, Shen Chen dan kelompoknya ditakdirkan untuk sendirian di sini,
dan kedua kekuatan itu tidak akan keberatan melawan mereka. Terima kasih atas pengingatnya. Shen Chen menangkupkan tinjunya. Oh, Sue Biting baru saja memperhatikan pemuda di depannya, dan dia berkata dengan heran yang mulia, saya memiliki napas yang stabil, seperti naga yang berjongkok di Sichuan. Mengapa Anda tidak menunjukkan tinju Anda di kompetisi hari ini? Pemuda ini terlihat biasa di permukaan, tetapi dengan mata Sue Biting, dia tidak bisa melihat kedalamannya, yang menakutkan. Perlu diketahui bahwa dia adalah orang yang telah disembunyikan oleh Roh Kudus selama lebih dari 300 tahun, dia telah mengumpulkan bakat dan potensi, dan dia adalah seorang pemuda yang sangat mempesona yang tidak dapat dilihat melalui wilayah besar ini, benar-benar tak terbayangkan. Dia diam-diam mencoba untuk mengaktifkan kekuatan supranatural bawaan, tetapi masih belum membuahkan hasil. Permukaan kulit pemuda ini seperti penghalang yang tidak bisa ditembus, dengan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan, yang membuat orang berpikir tentang beberapa kelompok menakutkan di alam dewa, perang emas klan Titan, klan naga. Kelompok etnis yang menakutkan ini semuanya memiliki fisik yang luar biasa, dan kulitnya saja sudah cukup untuk mengisolasi penyelidikan spiritual orang lain. Pria muda di depannya memberi Sue menggigit ilusi ini. Hehe, Mes Sue bercanda. Saya tidak sebaik yang Anda katakan, tetapi Mes Sue sangat berbakat. Dia pasti akan mampu tampil baik dalam pertempuran para dewa kuno ini. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa, mata cewek ini sangat ganas, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dia masih melihat beberapa petunjuk. Ada desas-desus bahwa Nona Sue ini juga seorang spiritualis bermata dewa, dan memiliki bakat yang sangat tinggi dalam aspek lain. Dikatakan bahwa dia telah mengembangkan bakat bawaannya sendiri, Guqin mengingatkannya diam-diam. Sue Biting terkenal di kota dewa situ. Di antara teman-temannya, dia tidak pernah dikalahkan, dan bahkan tidak ada yang melihat keterampilan magis bawaannya. Apa yang disebut keterampilan ilahi bawaan secara alami adalah keterampilan ilahi yang terkait erat dengan bakat di alam dewa. Beberapa orang berbakat dilahirkan dengan bakat dalam aspek-aspek tertentu. Dan orang-orang seperti ini, dalam tahap pertumbuhan, akan sering mengembangkan bakat unik mereka menjadi setidaknya satu jenis bakat bawaan. Keterampilan ilahi bawaan cukup misterius dan tidak dapat diprediksi di alam dewa, dan berbeda dari keterampilan ilahi biasa, mereka akan terus berkembang dan menyublim dengan peningkatan kekuatan. Jika dikatakan bahwa menguasai mantra terlarang pada level yang sama adalah tanda kejeniusan di level Great Territory, maka memiliki keterampilan bawaan adalah yang terbaik di antara para jenius di level ini. Dan Sue Biting adalah orang yang persis seperti ini, jadi ayahnya, serta kubu kamar dagang Tianwang di situ Sencheng, tidak berusaha keras untuk mengolahnya dan memiliki harapan yang tinggi untuknya. Shen Chen agak menakjubkan, saya khawatir keterampilan ilahi bawaan memiliki banyak kesamaan dengan seni ilahi primitif, dan semuanya diubah dari dirinya sendiri. Tentu saja, meskipun keterampilan ilahi bawaan langka di alam dewa, mereka belum mencapai tingkat keterampilan ilahi primitif yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 1 dari 1 miliar. Di bawah tatanan tinggi alam dewa, makhluk yang lahir juga memiliki banyak fitur luar biasa, sungguh menakjubkan bahwa mereka dapat memiliki keterampilan eksklusif mereka sendiri tanpa kualifikasi Chaos Fiery atau Chaos Fiery Clan. Merasa bahwa pria ini juga menatapnya, untuk beberapa alasan, Sue Biting merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia benar-benar terlihat. Dia sangat terkejut, awalnya dia berpikir bahwa Shen Chen juga seorang spiritualis, tetapi setelah menggunakan metode seorang spiritualis untuk membedakannya, dia menemukan. Ternyata bukan itu masalahnya, orang ini tampaknya memiliki keterampilan yang sangat kuat yang mirip dengan perspektif. Ini membuat Sue menggigit sedikit kesal. Sebagai paranormal mata dewa, dia akan kalah dari pihak lain dalam hal ini. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa lega. Dari segi kekuatan fisik, dia memang tidak sebaik orang di depannya. Segera, pikiran Sue Biting bergerak, lingkaran cahaya samar muncul di permukaan kulit, dan seluruh orang menjadi suci. Shen Chen menarik metode sihir dari buku surgawi, cewek ini cukup kuat, mungkin dia menggunakan harta rahasia yang mengisolasi pikiran dewa. Itu seharusnya senjata ajaib seperti kekuatan spiritual. Melihat keduanya diam-diam bersaing, Guqin tercengang, dan transmisi suara mengingatkan. Yang mulia agak lancang. Sue menggigit melotot marah, bagaimana dia bisa menyelidiki tubuh seorang gadis seperti itu. Hehe, Shen Chen tertawa, nada cewek ini sangat canggih, tetapi dia terlihat seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun, dan tanda vital serta auranya tidak berbeda dengan gadis kapulaga biasa. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah hasil dari Sengzang, Shen Chen tetap memperlakukannya seperti film gadis kecil. Hehe, Meng Yuhan dan yang lainnya tertawa ringan,
mata pria itu sudah mengungkapkan pikirannya. Aku sangat berharap kamu akan datang ke panggung besok dan bertarung denganmu. Sue Biting berkata dengan marah, pria ini terlalu kasar. Itu hanya bisa mengecewakan Nona Sue. Aku takut malu, jadi aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Aku harap Nona Sue akan berbelas kasih ketika dia bertemu teman-temanku, kata Shen Chen dengan santai, tentu saja dia tidak akan setuju. Sebenarnya, dia tidak bermaksud jahat barusan, tetapi dia sedikit penasaran ketika mendengar bahwa wanita ini memiliki keterampilan bakat yang cukup langka di alam dewa, jadi dia ingin memeriksanya, tetapi tanpa diduga, dia telah ditemukan. Harus dikatakan bahwa persepsi roh mata dewa memang sangat tajam, tentu saja, ini terutama karena Shen Chen tidak berani terlalu banyak menjalankan buku surgawi. Keesokan harinya, pada siang hari, situ plaza sekali lagi penuh sesak. Hari ini adalah babak semifinal, dan persaingan akan semakin ketat, banyak orang yang tidak ingin melewatkan perhelatan akbar ini. Pertempuran para dewa kuno hanya terjadi setiap 30.000 tahun sekali. Saat mendekati, kompetisi serupa terjadi di semua bagian alam dewa. Hanya mereka yang beruntung yang memiliki kesempatan untuk menghargai kemegahan alam dewa. Faktanya, peradaban Kamigawa telah berkembang hingga saat ini, meskipun Anda tidak pergi ke tempat kejadian, Anda masih dapat menonton semua yang ada di tempat kejadian melalui banyak cara. Yang paling umum digunakan adalah dinding kristal cahaya dan bayangan, yang merupakan batu permata yang sangat istimewa. Setelah menerima gelombang para dewa, ia dapat memproyeksikan segala sesuatu di atas ring, dan gelombang para dewa secara alami dipancarkan oleh kuil. Setiap sudut dapat diterima. Namun, karena mereka berada di kota suci situ, banyak orang masih ingin berada di sana secara langsung untuk menghargai pemandangan agung para pahlawan dari semua lapisan masyarakat di wilayah yang luas ini. 150 pemenang semuanya berdiri di atas ring, dan selanjutnya, undian akan dilakukan untuk menentukan lawan. Aturannya sangat sederhana dan efisien, pemenang maju, dan yang kalah tersingkir. Namun, untuk menghindari kehilangan bakat dan seseorang yang cukup beruntung mendapatkan tempat terakhir, setelah metode eliminasi cepat ini, ada kompetisi tantangan sebagai pelengkap. Aturannya masih sama seperti kemarin, sampai batas tertentu, ini memang adil, orang yang cakap seperti Leng Ya, meski kalah dalam permainan, masih memiliki kesempatan untuk kembali. Sebaliknya, jenis orang yang lolos begitu saja mungkin masih akan hancur pada akhirnya. Sistem persaingan yang hampir sempurna ini juga memiliki kelemahan, meskipun cedera, kausan, dan roda. Memerangi efek negatif ini, jika orang yang kuat menghabiskan banyak kekuatan fisik atau terluka parah, maka ditantang lagi pasti akan memberi orang kesempatan. Tetapi dalam hal ini, di luar dugaan Shen Chen, God Realm juga memiliki penanggulangan yang cukup efektif. Saat ini, ada deretan kursi khusus di satu sisi ring, dan kursi itu semuanya adalah lelaki tua berambut abu-abu. Tanpa kecuali, orang-orang ini adalah apoteker dan dokter paling kuat di kota dewa situ. Bersama-sama, mereka dapat dengan cepat membantu kontestan memulihkan kekuatan fisik mereka dan mengobati cedera. Apalagi jika lukanya terlalu parah, Anda juga bisa mendapat kesempatan untuk sembuh di bawah pohon candi. Pohon candi adalah kartu lubang yang sangat istimewa di candi, statusnya tidak kalah dengan mata candi, hal-hal juga menjadi semacam kepercayaan untuk menjaga keadilan. Tentu saja, hanya pemenang yang mendapat kehormatan ini, jika mereka kalah, para dokter dan apoteker juga akan membantu Anda mengobati luka, tetapi energi yang dikeluarkan tidak akan sebanyak merawat pemenang, hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka dan menyembuhkan luka mereka. Untuk patokan saja, kecemerlangan peradaban Kamigawa benar-benar mengesankan. Mendengar aturan kompetisi ini, Shen Chen merasa sedikit bersemangat. Mereka datang ke sini tiba-tiba kemarin, dan mereka tidak tahu banyak tentang itu. Baru sekarang mereka menyadari mengapa pertempuran dewa kuno begitu dihormati oleh alam dewa. Ini sangat menentukan pola masa depan dan tren perkembangan alam dewa. Lotre dimulai, itu bukan lotre kertas, tetapi tirai cahaya besar muncul di langit di atas cincin, dan kemudian nomor seri muncul di tubuh semua orang. 150 orang, total 75 nomor seri berbeda, mereka yang menggambar nomor seri yang sama akan menjadi lawan dari pertandingan pertama hari ini. Untungnya, Sister Guqin dan yang lainnya tidak saling menggambar. Di bawah panggung, Liu Hanyan menepuk dadanya yang montok. Gadis lemah ini tinggal di rumah pos untuk berlatih kemarin. Hari ini, ketika dia mendengar bahwa Guqin dan Yuhan akan bergabung dalam perang, dia secara alami datang untuk mengibarkan bendera untuk bersorak. Tidak apa-apa, bahkan jika mereka memenangkan lotre,
tidak apa-apa bagi mereka untuk menang sendiri, dan mereka tetap dapat menantang balik. Shen Chen menggosok kepala gadis itu, dan tersenyum lembut. Sejak kecelakaan Xiao Nixi, Hanyan jarang tersenyum bahagia. Gadis ini awalnya sentimental, tapi sekarang dia seperti ini, yang membuat hati Shen Chen semakin sakit. Bu Feiyan di samping sedikit khawatir saat melihat ini. Orang ini jelas memberikan perhatian khusus pada Liu Hanyan dan memperhatikan setiap detail. Meskipun dunia asli telah berubah, tetapi perjanjian sebelumnya, ketiga saudara perempuan itu, masih dapat diingat. Sekarang mereka telah jatuh cinta, apapun yang terjadi, mereka secara alami tidak akan berubah. Sayang sekali seseorang seperti itu sebuah lok, dan tidak banyak yang tersedia sepanjang hari. Saudari Bu, kamu harus mengerti sedikit. Apa yang terjadi pada Wan Ning membuatnya tidak mungkin menjadi riang seperti sebelumnya. Zhongling melihatnya, dan diam-diam menghibur Bu Feiyan melalui transmisi suara. Gadis menawan ini menjadi semakin menawan sekarang, sepasang matanya tampaknya mampu merayu jiwa orang, tetapi dia sangat pendiam di hari kerja. Kecuali Xiao Nixi, dia adalah orang pertama yang mengenal Chen Chen, dan dia harus menjadi dihan sebelum merokok. Di sepanjang jalan, saya telah belajar untuk mengikuti secara diam-diam di sisi saya. Itu benar. Mendengar kata-kata itu, Bu Feiyan merasa sedikit malu. Di arena, setelah undian berhadiah, kompetisi sudah dimulai. Di pertandingan pertama, ada 75 kelompok lawan di tingkat utusan dewa, tetapi tidak banyak kelompok orang di kelompok dewa, jenderal, dan tuan. Apalagi orang-orang setingkat dewa dan dewa, karena terlalu destruktif. Menurut aturan, mereka tidak akan bertanding di arena semacam ini, melainkan di medan perang tertentu. Kuil biasa tidak memiliki medan perang terbuka yang memenuhi kondisi ini, jadi kuil situ, seperti banyak tempat yang direkomendasikan, mengatur konfrontasi di tingkat dewa dan dewa di kuil. Kuil adalah tempat berkumpulnya hukum dan kepercayaan, di tempat itu, bahkan jika seseorang setingkat dewa master bertarung, itu tidak akan menimbulkan masalah. Beberapa hari yang lalu, kuota untuk 4 master dewa di wilayah besar situ telah ditentukan. Tidak banyak master dewa di wilayah yang luas, dan tidak semua master dewa ingin berpartisipasi. Saat ini, persaingan di tingkat dewa dan jenderal juga sedang berlangsung di kuil, dan persaingan memperebutkan tempat di kumpulan dewa dapat dilihat saat Anda melihat ke atas. Di langit di atas alun-alun, ada medan pertempuran langit yang besar, di mana ada persaingan di tingkat dewa. Namun seperti sebelumnya, pemilihan daerah semacam ini masih menjadi pertarungan di level dewa yang paling menarik perhatian. Kontes antar talenta muda sering dianggap sebagai baling-baling cuaca masa depan. Ketika seseorang tumbuh ke tahap dewa, dapat dikatakan bahwa kemampuannya hampir berangsur-angsur menjadi kualitatif. Mereka yang mempesona akan selalu mempesona, dan mereka yang tidak memiliki kemampuan hampir tidak akan memiliki penampilan yang tidak terduga. Meskipun persaingan di tingkat dewa di situ Great Territory tahun ini juga sangat sengit, dengan banyak talenta yang berpartisipasi, secara umum tidak sepopuler tingkat utusan dewa. Pertama, itu karena banyaknya peserta di tingkat utusan, dan kedua, itu juga karena kekuatan dengan fondasi yang dalam telah menyembunyikan karakter paling mempesona yang lahir dalam ratusan tahun ini di tingkat utusan. Tingkat utusan dewa yang tampaknya paling lemah, pada kenyataannya, pada dasarnya sangat tinggi kandungan emas dan jenius di berbagai tempat. Segera setelah dimulainya pertempuran para dewa kuno, orang-orang ini akan meningkat pesat, selangkah demi selangkah melampaui dewa asli, dewa akan, Tuhan-Tuhan. Bahkan, sudah lama ada fenomena di alam dewa, beberapa kekuatan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi benih di tingkat dewa, dan banyak dari mereka untuk membuka jalan bagi pelaku kejahatan di tingkat dewa. Para pemenang itu, setelah memasuki medan perang kuno, bergabung untuk membantu tuan muda mereka, dan beberapa bahkan menjadi pelayan para dewa yang kuat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Meski ada beberapa perbedaan, kecenderungan umumnya seperti ini. Secara umum, potensi orang kuat seperti Dewa Jenderal atau Dewa Master jelas tidak layak dinantikan sebagai seorang jenius di level dewa atau utusan, karena potensi mereka sudah terungkap. Cincin utusan telah menarik banyak perhatian, dan seperti biasa, di level kompetisi ini, ketegangan menang dan kalah sangat tinggi, dan mereka sering kesal. Sebaliknya, itu adalah persaingan tingkat dewa di atas kepala semua orang. Perbedaan antara kekuatan dan kelemahan terlihat jelas. Keunggulan peringkat semakin melebar dibandingkan dengan tingkat utusan dewa. Jika jaraknya melebihi 2 atau 3 peringkat, ada hampir tidak banyak pertempuran comeback. Menurut situasi masa lalu, hampir semua tempat di tingkat dewa akan jatuh ke tangan dewa tingkat ke-9 dan ke-10, dan tingkat dewa hampir akan diambil oleh para dewa di puncak tingkat ke-10. Adapun para dewa,
Pertarungan semacam itu bahkan tidak diperlukan lanjutkan, para dewa yang berpartisipasi di wilayah besar situ, bawa mereka keluar untuk membuat peringkat kekuatan mereka, dan ikuti peringkatnya pilih 4 teratas. Ada 9 dari 10 Anda tidak bisa salah. Di seluruh alam dewa, kecuali tempat-tempat yang sangat makmur di mana segalanya sedikit lebih rumit, ini hampir terjadi di wilayah lain. Pertempuran pertama benar-benar berakhir hanya dalam 1 jam. Di atas panggung utusan, banyak variabel muncul. Banyak orang yang tidak disukai tiba-tiba menunjukkan penampilan yang menarik, membuat penonton gempar lagi dan lagi. Orang-orang itu jelas sengaja menyembunyikan kecanggungan mereka sebelumnya, menyembunyikan kekuatan dan kartu haul mereka, tetapi juga karena ini, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam pertarungan antara para jenius tingkat malaikat. Hehe, senang bisa menang. Liu Hanyan jarang menunjukkan senyum manis. Dalam kompetisi barusan, kelima pemain Guqin semuanya mengalahkan lawannya dan lolos. Hanyan, jika kamu bosan, kamu bisa naik ke panggung untuk berlatih dengan orang lain nanti dalam tantangan. Shen Chen tertawa pelan. Lupakan saja, aku ingin mengurus situasi.